Bang Ipo ini Katolik apa Kristen? Protestan, Kristen Protestan. Oh. Itu karena di negaranya diizinkan secara undang-undang legal. Kalau di Indonesia nggak mungkin bisa. Kardinal juga nggak berani memberkati yang begitu. Bukan, maksud saya bukan soal Melanggar itunya, Bang. undang-undang, soalnya. Bukan, Bang. Yang soal LG Tungkiknya bukan LG Tungkiknya. Maksud saya sahnya pernikahan di dalam agama. Kalau yang Bang Nugroho katakan itu sahnya pernikahan menurut Vatikan, betul kan ya, Bang ya? Nah, sama seperti begini, sahnya pernikahan menurut catatan, menurut administrasi negara. Seperti itu. Nah, tapi kalau agama, salah satu saja itu tidak terpenuhi, itu tidak sah dalam agama. Contoh, ketika menikah tidak ada wali si perempuan yang untuk menikahkan. Ketika menikah, mahar tidak ada. Itu tidak sah. Tapi kalau secara administrasi, secara administrasi terpenuhi, bagi hukum itu sah. Nah, contoh seperti kayak perceraian juga. Kalau di dalam Islam ketika si suami sudah mentalak istrinya dalam bertahap-tahap sampai talak 3, itu sah dalam agama. Dia sudah bercerai, talak kubro. Nah, tapi kalau menurut hukum, sebentar Bang. Kalau menurut hukum itu dia masih, kalau menurut hukum si perempuan itu masih istri dari si laki-laki menurut hukum. Tapi kalau menurut agama sudah bukan lagi suami istri. Kan seperti itu Bang Nugroho maksud saya, paham ya? Ya, paham. Nah, jadi makanya saya tanya, pernikahan di dalam kekristenan, sahnya pernikahan menurut agama itu apa? Tapi yang Bang Nugroho katakan itu menurut catatan Vatikan. Kan begitu. Itu menurut agama, Bu. Jadi kalau di Kristen tuh menurut gereja. Jadi kebetulan Katolik tuh gerejanya Katolik, terpusat di kepausan di Roma. Ada gereja yang kepausannya berbeda, Ortodoks misalnya, itu tergantung ortodoksnya. Kalau Protestan, sinodenya, gerejanya di sinodenya terdaftarnya. Jadi gereja itu yang menyatakan boleh nggak orang, bahkan bukan gereja, jemaat nanti waktu mau diberkatin itu, atau kalau bilangnya misa gitu ya, atau sakramen, di Protestan itu ditanya ke jemaat. Ada yang berkeberatan dengan pernikahan ini atau perkawinan ini, itu kalau ada jemaat yang nolak, gagal itu perkawinannya. Jadi bukan hanya itu gereja itu perkawinan gereja. Di Katolik juga gitu, cuman Katolik itu ditarik sampai ke pusat, ke Vatikan gitu, karena dia kan pusatnya di sana. Kalau gereja-gereja Ortodoks kan ada pusatnya di mana lagi, nah ditarik ke sana, terdaftarnya di sana. Karena apa terdaftar di sana? Karena di Kristen itu ajarannya kawin itu cuma boleh 1 kali. Jadi kalau nanti ditarik dia pindah ke lokasi mana, terus kemudian dia kawin lagi, itu ketahuan dari pusat itu, udah terdaftar nih, udah pernah kawin, nggak dikirim. Pak Deninya noise, Pak Deni noise. Jadi ya Bang Ivo. Ini Bang Ivo ya, yang ngomong Bang Ivo ya. Nah, jadi maksud saya begini Bang. Nah, ini maksud bedanya di dalam kekristenan pernikahan dengan di dalam Islam. Nah, jadi di dalam Islam itu, ya sebentar dulu Bang Ivo sedikit. Di dalam Islam itu syariat-syariat pernikahan itu sudah diatur, sudah diterangkan, sudah dijabarkan oleh Allah itu sendiri. Sahnya pernikahan di dalam agama, bukan di dalam administrasi negara. Karena setiap administrasi negara itu berbeda. Betul kan? Setiap negara pasti berbeda. Jadi yang kita perlu ini kan sahnya di dalam agama. Itu maksud saya. Kalau di Islam juga kan, kalau agama kan Islam misalnya ada yang misalnya Syiah, caranya mungkin dia turut dengan golongannya dia, misalnya dengan bukan Bang, bukan seperti itu maksudnya Bang. Di dalam Syiah itu tidak Bang. Syariat-syariat di dalam pernikahan di dalam Islam itu memang sudah diterangkan begitu. Makanya saya katakan dari 5 yang tadi saya terangkan itu, kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu tidak sah Bang. Makanya kalau di dalam sebentar Bang, di Indonesia pernikahan siri bukan berarti tidak sah. Sah pernikahan siri menurut agama, tetapi tidak diakui oleh negara. Karena itu dampaknya akan memberatkan, akan menjadikan jelek bagi si perempuan. Itu saja Bang. Tapi kalau menurut agama sah. Bisa diyakini bahwa semua golongan Islam itu sama ngaturnya. Misalnya Syiah begini, terus Ahmadiyah gimana, terus kalau yang ini Salafi gimana, itu sama nggak? Nah, jadi begini Bang, kalau Abang melarikan ke situ, kalau ditanyakan sama Syiah, siapa Tuhannya? Allah, ya kan? Enggak, enggak maksud saya kalau di Kristen begini Bang, sebentar gitu. Dulu. Begini kalau Bang, kalau di Kristen, sebentar Bang. Ya. Konsep ketuhanan di dalam Islam, mau Sunni pun, mau Syiah pun tetap sama Bang.
Kalau syariatnya kalau berbeda, tapi kalau masih berlandaskan ketuhanan yang masih menyembah kepada Allah, itu tidak masalah, Bang. Tapi yang nyatet itu ada nggak satu institusi Islam yang nyatet sebagai sinodenya atau kepalanya dari seluruh Islamnya gitu loh, yang mencatat bahwa orang ini sudah kawin sama si B secara sah, ada nggak itu? Maksudnya bagaimana, Bang? Secara ini misalnya Sunni ya, misalnya aliran Sunni itu ada satu lembaga terpusat yang mencatat seluruh orang Sunni yang kawin itu tercatat di dia, dan kalau misalnya tidak memenuhi syarat dia yang nentuin. Kalau administrasi negara, Bang, mana ada mengenal Sunni, Bang? Gimana Abang ini? Abang lucu. Begini, Bang, buku nikah Islam, dengar dulu, Bang. Kalau di Indonesia mengeluarkan kan ada 2. Nah, kalau saya punya dulu merah dengan, kalau nggak salah warna hijau, merah dengan hijau ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada buku nikah istri, ada buku nikah suami. Kan begitu. Nah, tidak tercatat bahwa si ibu ini beragama Islam Sunni, Syiah, Ahmadiyah. Nggak ada tercatat, Bang. Nggak ada itu. Nah, beda. Berarti kalau di Kristen itu, itu pencatatannya sampai gereja. Jadi, Bang, sekarang saya tanya, Bang. Saya tanya dulu, Bang. Apakah catatan sipil menjelaskan bahwa di situ Abang, sebentar dulu, Bang. Ini saya mirroring dulu. Apakah catatan sipil Dukcapil mengeluarkan ketika keterangan di situ bahwa si A beragama Kristen Katolik, dia denomnya misalnya Kristen Protestan, dia denomnya karismatik, GPDI, Unitarian. Ada. Nah, coba tunjukkan sama saya, Bang. Coba tunjukkan. Jadi gini, waktu mengajukannya itu harus Abang berbohong. ada tulisannya, jadi berbeda dengan Bang, nggak ada Dukcapil itu, Bang, tidak ada Dukcapil menuliskan Protestan karismatik, Protestan Unitarian, Protestan ini, nggak ada, Bang. Kalau Abang ada, coba tunjukkan, Abang tunjukkan, jangan karena gini, tunjukkan. Saya ada surat rekomendasinya dari gereja saya. Ya, itu dari gereja, Bang. Yang saya maksud dari Dukcapil. Dan gini, Abang tahu Dukcapil nggak? Abang tahu Dukcapil? Untuk ke Dukcapil, dengerin dulu, makanya coba saya dengerin dulu. Kalau untuk ke Dukcapil harus membawa rekomendasi gereja. Bang, bukan masalah rekomendasinya. Tadi kan Abang bilang, sebentar dulu. Tadi Abang bilang, ada nggak orang kayak kepala Sunni, kepala Syiah mencatatkan ini sudah menikah? Saya bilang, Bang, kalau tunggu dulu. Abang jangan ngotot ada. Sebenarnya begini ya. Kalau Abang sebentar dulu, Bang, ya. Administrasi negara, ini yang saya tahu, nanti Bang Jibril nanti coba dipaparkan ya. Administrasi negara yang saya tahu ya, buku nikah saya tidak pernah tercatatkan Islam Sunni, Islam Syiah. Pokoknya agama yang diakui negara, Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, Katolik ya Katolik. Ya, itu yang diakui oleh negara. Tidak berarti Dukcapil menjelaskan dia adalah Protestan karismatik, Protestan GPDI, Protestan Unitarian, Oneness, Tritunggal. Nggak ada, Bang. Kalau Abang ngotot bersikeras bilang ada, buktikan di sini. Itu yang baru yang namanya Abang mempertanggungjawabkan statement narasi Abang. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Saya akan ambil buku nikah saya. Biar dulu sebentar, Bang. Saya ambil buku nikah saya. Di situ tercatat bahwa nama saya Nora Aritonang beragama Islam. Tidak ada dikatakan Sunni, tidak ada dikatakan Ahmadiyah, tidak ada dikatakan. Emang negara tahu saya Syiah atau tidak? Saya Sunni atau tidak? Kan tidak, Bang. Sama juga negara tidak perlu tahu. Sebentar, Bang. Negara tidak perlu. Sebentar dulu, Bang. Negara tidak perlu tahu kau gereja di mana. Intinya agama yang diakui oleh negara yaitu Protestan dengan Katolik sudah cukup, Bang. Bukan berarti kau ke Protestan. Arsip dokumen gerejanya itu diambil negara. Bukan masalah arsip dokumennya, Bang. Masalah pencatatan di Dukcapil. Abang ini gimana? Udah, silakan masuk, Bang Jibril. Saya malas menjelaskan seperti ini. Assalamualaikum, Bang Jibril. Memberikan surat rekomendasi atau surat pemberkatan dari gereja bersangkutan. Silakan, Bang. Ya, silakan. Nggak, sebenarnya Bang Void ini kayaknya nggak paham ya.
Dukcapil itu Iya. kan pencatatan resmi perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu Dukcapil. Nah, untuk melakukan pernikahan kita mesti ada submit dokumen-dokumen kayak surat keterangan, surat pemberkatan, surat KTP, pas foto. Nah, mungkin maksud Abang waktu nge-apply untuk nikah ke Dukcapil dari gereja Abang ditulis, tapi Dukcapilnya nggak akan ngeluarin surat nikah atas nama gereja yang denomnya. Paham nggak Bang? Bukan kalau Itu maksud saya. Jadi dikasih nomor gitu loh. Tapi negara tahu ini bahwa ini dari Enggak, di negara nggak ngeluarin sertifikat nikah atas dasar gereja mana, Bang? Negara nggak peduli Abang dari gereja mana. peduli Pak, peduli. Kalau peduli sertifikat nikahnya ada tulisannya. Ini kan enggak, Pak. Makanya saya bilang nggak bisa sembarang gereja ngajuin ke Dukcapil. Oh, bisa, Pak. Bisa. Itu cuma surat keterangan, Pak. Sama kayak ini, sama kayak RT saya ngeluarin surat keterangan. Itu bisa dari mana aja. Beda. Nggak Itu bisa, surat nggak bisa. itu surat keterangan dan surat pemberkatan itu sama, Pak. Iya, gini, maksud saya begini, kamu nggak bisa. Ini ngarang deh. Udah salah motor kan? Iya, dia mau biar nggak salah-salah banget lah, ya nggak? Iyalah. Iyalah. Kan kalau misalnya gini, pemberkatan di gereja Katolik, kamu nggak bisa daftar ke Dukcapil ngaku Protestan gerejanya, nggak bisa. Pak, Kamu harus bilang saya dari Katolik. Pak, Dukcapilnya juga nggak akan ngeverifikasi Bapak Katolik atau Protestan, Pak. kan udah ada surat pemberkatannya. Mereka ngikutin surat, bukan ngikutin pengakuan Bapak, iman Bapak. Dia nggak peduli. Kali ini lebih lucu ini serius. Dengerin dulu, harus dari gereja yang terdaftar. Yang diakui. Kalau misalnya tidak diakui atau ada konflik, Dia jelek juga. Kalau ada gereja yang nggak diakui, emang boleh Pak bikin gereja yang nggak diakuin, Pak? Nggak ada gerejanya kalau nggak diakuin. Gimana sih Bapak? banyak. Kamu nggak tahu banyak. Oh, berarti Nah, Bapak mengakui banyak gereja yang ilegal nih, Pak? Ada ya. Yang tidak diakui ya. Itu. Berarti Bapak mengakui nih banyak gereja yang ilegal nih. Berarti IMB-nya nggak ada Bang Jibril izin mendirikan bangunan. Ya, Di gol bunuh diri, malah gol bunuh diri. Bukan gol bunuh diri, bukan persekutuannya ya, belum diakui. Ya, itu nggak bisa bikin surat kayak gitu. Jadi mesti terdaftar dulu sinodenya di Departemen Agama. Padahal gereja Protestan itu ada banyak hal yang tidak Iya, terdaftar begini. di Departemen Agama. Sebentar. Izin ya Bang Ivo. Bang Ivo ini berarti tidak paham penjelasan Bang Jibril dengan saya. Ya, kalau Bang Ivo mengatakan dari gereja yang tidak diakui, Bang Ivo mute dulu Bang Ivo. Biar enak kita. Ya, sebentar. Mute dulu. Kalau tidak saya akan turunkan. Kita di sini tidak debat kusir, kita mau dapat poin. Kasihan netizen yang di bawah. Maksudnya, ini siapa yang ngorok? Yang ngorok diturunkan dulu nih, Syeridin mungkin. Dia ngorok. Sebentar Bang Ivo, kalau Anda tidak mau tertib, saya akan turunkan. Maksudnya saya dengan Bang Jibril, Dukcapil itu tidak peduli denom Anda. Yang tercatat di situ, ketika nanti gereja sudah mengeluarkan surat pemberkatan, ya mau dari karismatik, mau dari GPDI, mau dari GKI atau dari mana saja Bang, itu Dukcapil tidak peduli. Intinya surat pemberkatan itu sudah keluar. Nah, nanti yang tercatat di Dukcapil itu bahwa Anda sudah menikah dengan agama Kristen Protestan. Selesai. Bukan berarti Protestan karismatik, Protestan GKPI, Protestan GPDI. Tidak seperti itu maksud saya Bang. Karena Abang tadi mengatakan ada nggak kepala Sunni mencatatkan sudah menikah si ini si itu? Tidak ada Bang. Sebentar. Ya, kalau di dalam Islam, ya, kalau kita ke KUA, kalau administrasi sudah terpenuhi, sebentar, udah turun adalah. Kalau sudah terpenuhi, tercatat di situ bahwa Nora Aritonang menikah dengan ini beragama Islam, ya. Kau tidak peduli mau Syiah, kau Nora, mau Muhammadiyah, tidak peduli. Itu hak kamu. Intinya kamu tetap beragama Islam. Selesai. Itu Bang Ivo. Cuman susah kali kau. Terus kau sudah ketembak diri sendiri. Apa? Kau bundir. Kau mengatakan ada berarti gereja-gereja yang tidak diakui. Berarti IMB-nya nggak jelas. Orang membangun aja ada IMB. Kalau untuk rumah ibadah, musola aja harus ada. Apalagi masjid. Silakan naik lagi. Jadi pemerintahnya ngecek gerejanya gereja ilegal apa gereja. Berarti ada gereja ilegal yang ngeluarin surat pemberkatan. Wah, ngeri juga nih. Ngeri juga tuh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Dia kurang jujur. Itu aja sih. Karena yang saya tahu sertifikat pernikahan itu yang mengatakan ini dari gereja ini, itu yang ngeluarin gereja itu sendiri.
gitu. Iya. Kalau di sertifikat Kalau pernikahan di- itu pun sertifikat pernikahan, sebar dulu saudara. Itu yang mengeluarkan gereja, bukan negara. Ya, yang ditanya Bukan. Dukcapil, itu nggak nyambung Pak Ivo. Nah, poinnya di situ, Makanya Anda saya tidak bilang, jujur. Pak Ivo, Enggak, 27 betul. tahun Yang saya mengambil di maksud tadi Kritenan Pak Ivo. Ya, betul 27 tahun. Jadi begini, yang menentukan sertifikat sahnya itu dari gerejanya. Jadi kalau Katolik tariknya ke Vatikan. Sertifikat apa, Pak? Itu kan surat pemberkatan. Ini parah. Ya itu sertifikat. Surat pemberkatan bukan sertifikat. Tenang. Makanya tadi saya samain surat pemberkatan itu sama surat keterangan RT itu sama. Oh, enggak, beda, Benar. beda. Itu Benar, tanpa itu. Yang mengeluarkan sertifikat itu Dukcapil. Hei, Kalau misalnya ya gini, kalau misalnya gerejanya tidak mau mengeluarkan surat pemberkatan itu, nggak bisa dia daftar ke Dukcapil. nah itu baru. Nah, itu baru. Begitu. Artinya pemberkatan itu berdasarkan catatan dari gereja itu, sinode Wih, itu. itu baru betul. Nah, Betul, tapi masalahnya- Dukcapil nggak peduli Bapak dari sinode mana, dari Iya. dari mana. Peduli, karena dia ngecek surat itu. Peduli, Pak, dia ngecek surat itu. Jadi bukan emang begitu syarat untuk mengajukannya itu harus ada surat pemberkatan dari gereja yang diakui Ya, negara. oke. Begini, Bang Jibril maksud begini. Saya Bang Jibril Jimen maksudnya begini. Surat pemberkatan nikah mau dari gereja manapun tidak peduli Dukcapil. Yang Dukcapil peduli, yang Dukcapil minta bahwa pasangan ini sudah diberkati oleh gereja ini dan gereja ini membenarkan bahwa si A dan si B sudah menikah di gereja ini. Yang menikahkan itu, yang memberkati itu adalah pendeta Pak Nugroho. Gitu. Tuh. Itu baru benar. Tuh. Yes. Gereja yang mengeluarkan itu sudah terdaftar di Departemen Agama. Kalau Ya iyalah, kalau nggak ada gerejanya. Gimana sih? Nah, begitu. Jadi itu diverifikasi. Bukan kalau Islam kan nggak diverifikasi. Aduh. Ke masjid mana nggak ada. Nggak, maksudnya saya begitu. Jadi nggak ada verifikasi. Ini ngomong apa sih? Karena Kok ini Islam kan nggak itu- ngerti apa-apa juga. Nggak tahu aku. Hanya itu gabung sama negara aja. Gabung udah Enggak, institusi. ini dia argumen untuk berargumen aja. Dia argu untuk argu Iya. aja. Dia ribut untuk Iya. ribut aja, nggak ada poinnya. Iya, sekarang saya coba tanya, di Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu ada nggak pasalnya yang menjelaskan harus dari gereja yang legalnya terdaftar di negara? Ada nggak? Nggak ada. Enggak. Di UU Nggak nomor ada. 1 1974 itu kan, Bang? Nggak ada. Iya, Nggak nggak ada. ada. Terus kenapa? Kalau nggak ada, kenapa kau memaksakan diri seperti itu harus gereja yang terdaftar? Di UU nomor 24 tahun 2013 juga nggak ada. Nomor 23 tahun Iya, 2006 juga nggak ada. Nggak ada. Prakteknya nggak mungkin bisa, Sekarang. tapi karena di Dukcapilnya kan pasti ada petugas dari Departemen Agamanya tuh yang Tidak. Astagfirullahaladzim. Ah. Begini ya, Dinasnya. di Dukcapil itu tidak Gitu. ada proses melegitimasi gereja mana kau berasal, tidak ada. Pernahkah kalau kau bawa sertifikat nikah dari gereja, dimintakan mana legalitas gerejamu? Dimintakan, ada nggak begitu? Nggak ada. Coba kalau ada, kasih tahu ke atas biar kita somasi langsung ke Dukcapil ya. Iya benar. Orang Katolik perkawinan sama orang Protestan. Bang Glenn, Bang terus Glenn. mau pakai yang mana? Saya tanya. Orang Katolik kawin sama Nah. orang Protestan. Mau Surat pakai pemberkatannya nggak dikeluarin sama gereja. Ini tanya orangnya, Katolik sama Protestan nggak boleh nikah kalau Katoliknya nggak akan ngeluarin surat pemberkatan kalau lawannya Protestan, betul nggak? Protestannya juga nggak mengeluarkan. Jadi Protestannya mesti ke Katolik atau Katoliknya mesti ke Protestan. Itu nggak ada urusannya maju Dukcapil dulu. Kan surat pemberkatannya belum keluar. Bagaimana sih? Seperti itu loh. Maksud saya seperti itu, di Islam tuh nggak ada begitu. Di Kristen tuh ada. Karena kami nggak ada Katolik sama Protestan. Islam ya Islam satu, nggak ada. Bukan, kan Anda antar Sunni dan Syiah, misalnya orang Sunni kawin sama Aduh, orang kamu Syiah. tahu nggak Sunni sama Syiah itu bedanya apa? Gitu. Nah itu makanya saya tanya, tadi sama Bu Nora tuh saya tanya, maksudnya perbedaannya tuh di situ. Nggak ada. Kamu kalau tahu Kalau di Kristen, misalnya gini, Kristen tuh ya ditarik sampai ke atas ke sinode. Walaupun misalnya gereja daerah ya, GPIB sama HKBP masing-masing punya sinode, sama-sama Protestan, tapi ditarik sampai ke atas bahwa ada institusinya. Bang yang Ivo, ngatur. Bang Ivo, Nah, udah. Bang Ivo tahu nggak bedanya Syiah sama Sunni apa?
Enggak. Ya nggak tahu, jangan tanya saya. Nggak penting yang gitu. Cuma saya tahu ada perbedaan di situ. Makanya saya tanya sama Mbak Nora ini. Mbak Nora ini nggak tahu di Islam itu siapa yang nyatet ke atasnya. Di Nggak Islam ada. itu satu. Abang lihat KTP aja bang. Ini contohnya kita lihat KTP ya. Di Indonesia KTP-nya mau Syiah, mau Sunni, mau apapun satu Islam. Tapi kalian di KTP kalian aja berbeda loh. Iya, Beda, Kristen, beda. Protestan. Nah, Nah ya sudah. Beda. Makanya Kalian saya berbeda, bilang kami itu satu gitu loh, beda. Dari situ aja kita nggak usah kan kita ke sejarah ke Utsman tahun 644, ke Ali 661. Nggak usah kan saya menjelaskan Syiah sama Sunninya. Abang udah tahu secara KTP aja Islam mau Sunni mau Syiah Islam. Abang Katolik sama Protestan aja KTP-nya gitu ya. itu di KTP-nya udah berbeda. Nggak, beda. Nah, ya sudah. Beda. Maksud Iya. saya itu menjelaskan Pak itu Ivo, Mbak Pak Ivo, Nora. Pak Ivo gini, Pak Saya Ivo, bisa Pak nggak Ivo, menjelaskan itu. Kalau misalnya kayak Pak Ivo, tadi kan diam dulu, Pak Katolik Ivo. menjelaskan tentang Katolik, dia ditarik sampai ke Vatikan. Jadi Pak Ivo, diam dulu Pak Ivo. Ini saya ngerti maksud Anda. Enggak, kalau Protestan sama Protestan tariknya kemana? Tapi Kalau Katolik kan jelas tuh ke Vatikan. Kalau Protestan sama Protestan tarik garis lurusnya kemana? ke Vatikan. Gereja. Sinode mana? Sinode. Kemana? Sinode masing-masing. Ujungnya? Sinode. Kemana? Iya kemana ujungnya? Ini sinode paling tinggi. Sinode itu sama dengan Vatikan. Sama dengan Vatikan sinode itu. Mampus. Jadi misalnya Oke, ya, sinode- yang GBI, sinode sama kayak Vatikan ya? Itu sama levelnya sama Vatikan. Udah. Tuh diketawain Katolik tuh sinode sama dengan Vatikan. Enggak sama, Pak Ivo. Vatikan itu pusatnya. Sinode itu hanya berlaku di Indonesia. Lu kayak mana sih sebenarnya? Enggak, Kamu di juga seluruh dunia. jujur. Misalnya ya, saya kasih tahu, kamu kan nggak tahu. Misalnya sinode dari Pentakosta itu seluruh dunia satu. Nah, di mana itu? Itu. Di mana itu? Satu. Di mana itu? Ada di Amerika. Di mana? Iya, di mana? Amerika. Iya di mana? Di Amerika. Iya di mana? Amerika tuh nggak sekecil daun kelor, Bang. Pak Pusat, saya nggak tahu karena saya bukan jemaat di situ ya. Cuma di PCMI itu dia. Ya udah yang Abang deh, gereja Abang deh, gereja Abang. Gereja Abang sinodenya apa? GBI. GWI sinodenya mana? GBI, sinode GBI. Pusatnya nggak ada, katanya seluruh dunia. Kalau Pentakostal kan ada macam aliran di Protestan itu kan ada banyak macam aliran. Iya, Katolik kalau itu salah Katolik kan satu, Abang gitu loh. kalau Katolik kan ke Vatikan langsung ke pusat. Kalau Abang sinode ini sekarang Abang di GBI. Itu ditarik lurusnya kemana? Ke GBI, sinode GBI. Udah nggak ada Oke. yang lebih tinggi lagi. Sinode GBI yang paling tinggi. Lah, Gitu. berarti UMKM katanya ditarik ke pusat. Ya itu pusatnya GBI. Jadi misalnya GBI ada di Depok, ada di Makassar, Dah, ada di Ambon. lawan Vatikan Depok, Bang Nugroho. Enggak, pusatnya ada di Indonesia itu. Gitu. Abang Ya, ngerti memang nggak sih, gitu. Bang Ivo, sebentar Bang Ivo. Maksudnya Bang Jibril, Vatikan itu kan udah pusatnya itu. Terletaknya kita udah tahu di Enggak, sana. itu buat Katolik. Bukan. Sebentar, iya Sama sebentar sekali. dulu. Makanya Anda diam dulu. Anda diam. Nah, kalau kan Anda katakan Vatikan yang di Indonesia itu tidak, karena pusatnya sudah tahu kita di negara mana. Nah, sekarang sinode, maksudnya Bang Jibril, sinode pusat paling besarnya itu di mana? Nah, nanti segala sesuatu itu mencakupnya di pusat sana. Jadi kalau kayak Katolik mau cerai saja itu harus dari Vatikan sana itu loh. Bayangkan susahnya. Benar nggak, Pak Nugroho? Nah, kalau sinode ini pusatnya di mana? Kalau di Amerika, berarti surat perceraian itu pemutusannya itu di Amerika sana, karena pusatnya di sana. Itu maksudnya. Paham nggak? Nah, sementara kalau dia mau tarik Kalau di- kalau dia mau tarik GBI itu sinode, berarti ujungnya ini mereka ini didirikan tahun 1952. Di mana? Sukabumi. Berarti Abang sinodenya di Sukabumi. Betul. Jadi gitu. Protestan itu begitu, nggak seperti Katolik. Kalau Katolik kan punya sampai di Vatikan. Kalau Protestan enggak. Misalnya HKBP tahun berapa? Tahun itulah. Terus misalnya GPIB tahun berapa? GPIB beda. Makanya itu bedanya Katolik dengan Protestan, Bang. Makanya di pengadilan negeri, kalau untuk kasus perceraian kebanyakan dari Protestan, bukan dari Katolik. Itu maksudnya juga. Karena Protestan kalau bercerai pun mengeluarkan surat perceraian, akte perceraian itu mudah, tinggal ke pengadilan negeri. Kalau Katolik susah, karena harus ada rekom dari Vatikan, betul nggak Pak Nugroho? Itu maksudnya. Keluar duit banyak ke sana. Nah, itu maksudnya Pak Ivo. Karena adik saya, kakak saya,
Udah Nggak ada bercerai, perceraian. mereka Kristen Protestan, gitu. Ini kalau di Protestan nggak ada akte cerai, soalnya pasti nggak ada Jujur akte tahu cerai. kakak saya dengan adik saya itu bercerai loh. Di pengadilan negeri Tapi surat gereja kok. tidak mengeluarkan akte cerai. Akte cerai nggak Bukan dikeluarkan oleh dari gereja. gerejanya, dari pengadilan. Makanya gereja itu Astagfirullahaladzim, gereja ini nggak paham ini. Ini nggak paham ini surat ya. cerai nggak pernah dikasih. Jadi kalau Pak dia mau Ivo, bercerai, Pak Ivo. ya urusan ke negara, Pak Ivo. bukan ke gereja. Pak Ivo. Gitu. Pak Ivo, kita Gereja kalau udah nggak ada salah itu, perceraian. Pak Ivo, kita kalau udah salah itu Begitu. belajar, mendengarkan, ya. Itulah heran aku. Yang mengeluarkan akte cerai itu bukan gereja, ya. Yang Negara. mengeluarkan akte cerai itu pengadilan negara, karena ada namanya di situ, ditimbang, ada didudukkan kasusnya, bukan gereja. Gereja itu Nah. bukan pengadilan. Ini Ya, nyambung, Pak jadi- Ivo. Apa Itu gunanya prinsipnya akte gini. cerai sebentar? Udah kok nggak usah pakai Gereja- prinsipmu aja dalam hidupmu aja udah salah. Kenapa kau nyembah manusia? Kenapa harus negara mengeluarkan akte cerai? Karena ketika terjadi pernikahan yang baru, negara bisa melihat bahwa yang dinikahkan ini status janda dan duda sudah disahkan juga oleh negara bahwa mereka betul-betul sudah bercerai. Nah, mereka akan mensahkan juga, melegalkan pernikahan mereka secara negara juga, biar diakui negara, bukan diakui oleh gereja, gitu. Paham? Nggak paham. Belajar lagi kau sama saya. Ayo, Nggak, kalau kau saya catat bilang- DM nomor WA kau, biar kita belajar. Ya ini contoh kasus Ini ya. kok kabur Ahok banget sih. begitu. Nggak mungkin gerejanya kasih izin perceraian. Tapi kalau Ahoknya bercerai, itu urusan negara. Ahok keluar dari gereja itu, jadi dikeluarkan, diekskomunikasi. Dia bukan lagi orang Kristen lagi dianggapnya. Gitu loh. Keluar dari gereja Bukan itu. ke, Nah, dia jadi masuk ke gereja Ahok nggak lain. bisa pindah gereja lain, gitu. Sekarang dia Nggak di bisa. Eskom di GBI, apakah dia bisa masuk ke GBI? Nggak boleh. Kata siapa? Nggak bisa kalau dia Misalnya di dalam status ekskomunikasi, itu. Jadi di begini, Eskom orang yang ya, sudah di kawin di gini dalam gini gereja, dulu, gini. Coba tidak bisa. jawab pertanyaan saya. Kalau Kamu di Kristen Eskom bukan? dari Coba, GBI, saya tanya, Glenn. Kamu Kristen kalau bukan, di Glenn? Eskom dari saya dulu Kristen, Kamu saya dulu Kristen nikah bukan? secara Kristen, saya tahu. Saya dulu Kristen. Jadi gak usah bohong-bohong di sini. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau sudah Pertanyaan saya begini, kalau sudah di Eskom dari HKBP, nggak boleh dia pindah ke GBI, mana aturannya? Coba saya minta aturannya di mana? Enggak ada aturan, Coba. enggak ada aturan. Tinggal Kalau nggak ada GBI-nya mau aturan, terima kenapa apa kau enggak. sebutkan di sini? Kenapa kau sebutkan di sini? Penanggung jawabnya kan HKBP beda sinode sama GBI. Jadi yang bertanggung jawab menerima itu ya Pertanyaan misalnya saya GBI. sekarang, kalau oke sekarang saya coba pertanyaan gini, coba jawab selesai. Kalau orang ini si A dan si B nikah hanya secara Kristen, tidak didaftarkan ke Dukcapil, bagaimana proses cerainya? Jawab. Enggak ada perceraian. Enggak ada Jadi perceraian. nggak boleh cerai. Enggak Gitu. boleh. Jadi Enggak boleh. Oh, Gereja oke, tidak menyediakan perceraian. Oke. Jadi cerai nggak boleh, jidah nggak apa-apa. Ini kayaknya si Ipo ini yang penting mangap kayaknya ya. Yang penting mangap aja dia. Enggak, Mau diskusinya udah nggak ada. Diskusinya udah nggak ada substansinya. Dia cuma mau Nggak ada ribut-ribut isi. doang. Iya. Ya, diturunin aja. Bang Glenn noise sekali, Bang Glenn. Bang Glenn di mana? Ya, Bang Glenn noise, Bang Glenn. Tentang tadi OTW pengadilan. Bentar. Di dalam mobil. Ya, noise banget itu ke YouTube. Sebenarnya tadi sebenarnya poin yang mau saya apakan dari Pak Nugroho begini. Pernikahan di dalam kekristenan itu ternyata, aduh ini lagi yang masuk noise. Aduh, kenapa noise semua? Pernikahan di dalam kekristenan itu tidak ada tidak ada label halalnya dari agama. Itu maksud saya. Hanya tercatat menurut administrasi dalam keagamaan. Bukan berarti sudah dihalalkan oleh agama. Itu maksud saya. Nah, kalau di dalam Islam, pernikahan siri ketika sudah memenuhi syariat-syariatnya itu halal menurut agama, walaupun pernikahan siri tidak diakui oleh negara. Itu maksudnya. Nah, makanya boleh dong, maaf ya, bagi saudara Kristen, boleh dong kalau kami mengatakan kalau tidak tercatat halal menurut agama, berarti itu adalah pernikahan tidak sah alias zina. Karena hanya kegerejaan yang menghalalkan. Kalau depak atau dari apa kalau kita menikah di mana? Jadi lupa aku menikahnya dulu di mana aku. Menikahnya di mana, Jimen? KUA. KUA. Kalau KUA
sudah mensahkan pernikahan ini, tetapi syariat agamanya tidak terpenuhi, berarti itu tidak sah menurut agama, dan KUA-nya di situ sudah akan dikenakan apa? Dikatakan akan jadi yang menikahkan itu berdosa. Berdosa dia yang menikahkan. Dan orang yang menyaksikan itu jadi berdosa karena tidak memenuhi syariat agama. Karena yang paling penting agama dulu yang menghalalkan, baru menurut administrasinya. Seperti itu, menurut secara negaranya. Nah, kalau di Kristen, kalau secara agama tidak ada untuk menghalalkannya, hanya menurut keagamaan, yaitu kegerejaan. Aduh, Dilan. Ya enggak dong, tidak. Kau noise. Ya enggak dong, lo Pak Nugroho aja udah akui juga kok. Iya memang Izin, itu memang. izin Pak Bunda dengan Iya. Bang Jibril ya. Saya mau ngomong sama Pak Nugroho biar substansi tadi. Saya menarik nih. Karena ini Maaf sebelumnya, saya baru murtad dan saya baru menikah Kristen. ya Mas, sama-sama. Bawa dulu. Tinggal di bawah dulu ya, di sini ya. Nugroho, Pak Nugroho, izin Pak Nugroho, saya mau ambil substansi di situ. Tadi Pak Nugroho bilang LGBT itu ya kita hanya memberkati, gereja memberkati, iya kan Pak? Betul. Oke, bisa nggak pemberkatan, definisi memberkati itu apa? Saya mau tanya dulu itu, karena ini saya diskusikan beberapa juga sama pendeta di Protestan, BNKP, ONKP, dan GBI. Enggak, Bang Jimen, maaf, barusan ada yang bilang dia baru murtad kan? Murtad. Iya, Ini orangnya, bener nggak? iya. Betul. Dia dari tahun 2000, bentar ya, ini KTP-nya expired-nya tahun 2017, berarti KTP-nya mulai di tahun 2012 ya? Iya. Ya, Agamanya? Kristen. Nah, jadi udah 14 tahun, 15 tahun Kristen, terus ngaku baru murtad. Ayolah. Jujur. Ayolah, nggak usah nipu-nipu lah. Mana dia? Aku naikkan dia. Nggak usah nipu-nipu lah, Dilo. Turunkan dulu Miko, sebentar turun Miko. Oh. Sebentar dulu. Ini yang dari Islam ada nggak yang tidak monitor? Aku guru dan tuan nggak monitor ya. Izin dulu ya. Oke. Kan nggak monitor. Nah, Dilan, ayo Dilan. Hai, Dilan. Udah lah. Jangan tipu-tipu. Hai. Kau mute dulu. Nah, buka sekarang mute-mu. Tadi noise. Ayo, sekarang buka. Ayo, kau pikir kita nggak apa? Ayo, silakan. Halo, selamat siang. Iya, itu KTP-mu udah kena loh. Iya, kenapa? Kau rupanya gitu? Katanya baru murtad. Itu dari SMP SMA kamu udah Kristen. Dari SMA kelas 3. SMA kelas 3. Kamu umur sekarang berapa? 40. Katanya SMA kamu 2017. nikah, katanya gimana sih? Saya baru nikah Kristen. Jadi dulu itu cuma masuk Kristen saja, tapi saya dibaptis itu 2023. Jadi dulu Gimana caranya dibaptis habis itu baru ganti KTP? Gimana caranya? Bang Jibril, tunjukkan lagi Bang Jibril. Tunjukkan lagi. Enggak. Tunjukkan Bang Jibril. Tunjukkan Bang Jibril. Jadi saya dulu Ini KTP-nya udah ada ini. 2012 berarti ya? Saya waktu kecil saya ikut keluarga Kristen. Jadi ikut keluarga Oh, Kristen. dari kecil udah Kristen. Waktu SMP kelas 3 itu. Ya udah dari kecil udah Kristen, kenapa ngakunya baru murtad? Capek deh. Pertama aku jelaskan dulu, murtadnya aku baru, tapi aku ikut keluarga Kristen lama, paham nggak? Iya, kamu masih Murtadnya baru tapi Kristen udah lama, gimana sih? Kamu masih Islamnya kapan? Sekarang Masih masalahnya Islamnya apa? kamu kapan? Bukan, masih Islamnya Sekarang kamu masalahnya kapan? apa? Iya, masih Islamnya kamu kapan? Masuk Islamnya kapan? Masih Islamnya kapan? Masih Islam? Iya, kapan? Maksudnya? Kan kamu dari kecil udah Kristen. Dari SMP kelas 3 itu aku ikut keluarga. Tunggu aku jelaskan dulu, jangan dipotong, aku jelaskan. Setelah Jadi aku waktu SMP itu di desa aku itu Tahun berapa SMP? Tahun berapa SMP-nya? Tahun berapa? SMP-nya tahun 2009. 2009, oke. Nah, waktu bayi kamu sudah Islam.
Ya Islam lah. Nah, Bapak SD aku masih juga Islam. Ya nggak apa-apa, SD Islam. Masih. Nggak ada Nah. dokumen negara SD bilang lo Islam, Dol. Enggak, dia SMP katanya 2009 Nggak apa-apa, Bang Jibril. sebentar dulu akang. Ya. Kan Iya, jangan masuk. 2012 Sebentar itu dulu. KTP-nya. Sebentar, Bentar Bunda Nora, itu KTP-nya 2012. Dia ngomong SMP 2009. Gimana sih kalau mau nipu jangan Nggak, di SMP sini. nggak mungkin ada KTP dong, Bang. Nggak mungkin lah. Iya, sebentar dulu. Paham nggak sih? Nah, teruskan. Nah, terus kamu masuk Islam, kamu masuk Kristennya mulai tahun 2000? Saya masuk 2009 saya SMP kelas 3. Terus saya 2012 saya SMA kelas 3. Nah, di situ saya dibuat KTP sama SIM. Terus SMP udah ada 2000 KTP. Tunggu dulu, SMP udah ada KTP. SMA itu kelas 3 2012 SMA. SMA kamu kelas 3 2012 itu umur berapa? Umur 18. Umur Oke. 18 atau 19. Sebab saya nggak apa-apa, dulu nggak apa-apa. putus sekolah. Oke. Waktu Ya. waktu Kamu saya- masuk Kristen. tunggu. Situ kamu masuk Kristen. Saya masih bukan masuk Kristen tapi saya ikut ke gereja. Oh, ikut ke gereja. Nah, jadi KTP Sekolah kamu minggu. kenapa bisa Kristen? 2012 itu aku sudah ada KTP itu di situ aku sudah buat SIM sama KTP lah. KTP-nya itu aku disuruh milih ya, aku Kristen. Ah, milik Kristen. Terus kakak kamu? Terus kapan murtadnya, Bambang? Lo dari kecil Kristen itu. Kapan murtadnya? Ya Allah, tadi kan aku bilang 2000. Ya, Ah. aku SMP kelas 3 itu aku masih ikut ke gereja, aku ikut keluarga Kristen, ngerti enggak? Ah, Jadinya kalau ya. dibilang Ya. Masuk Islamnya kapan? masih Islamnya ya antara SD sampai SMP sebelum aku masuk keluarga Kristen lah. Nggak ada yang tahu itu, nggak ada buktinya. Lah makanya aku cerita, ini kesaksian. Lah, Kak, Omongan kamu aja tadi, omongan kamu naik ke sini, kamu bilang saya baru murtad. Di situ aja kamu udah nipu. Terus kamu expect kita semua percaya kamu waktu TK sholat. saya selama sekolah saya sampai kelas 3, saya masih itu. Berarti Terus kamu saya- pernah sholat? Kamu pernah sholat? Aku dibaptisnya tahun 2023 setelah 22 atau 23 gitu. 23 kalau nggak salah. Kalau kamu pindah ke Kristen, satu yang dibutuhkan oleh administrasi kata kamu surat keterangan baptis. Bagaimana mungkin kau dibaptis 2023 sementara KTP kau 2012 sudah Kristen? 2023 saya dibaptis. Terus aku Bang, kalau kau waktu mengurus 2012 ke Dukcapil, emangnya Dukcapil nggak minta surat baptis kau kalau kakak kamu kakak Islam? Bang Jip, KTP-nya Aku kirim ke WA Bang Jip. aku dibaptisnya tuh 2023, ngerti nggak dibaptis? Kamu buat KTP masuk Kristennya 2012 kan? Ah. Nah, waktu kamu buat KTP itu kakak kamu kan kakak Islam. Waktu itu saya belum ada aku ikut di keluarga Kristen itu diuruskan lah. Terus aku jadi KTP sama SIM. Saya bertanya, waktu kamu Islam, kakak kamu masih kakak siapa? Waktu kamu Islam, bapak mama kau Islam, kakak kamu kakak siapa? Kakak keluarga yang Kristen itulah. Ya ini nih, kalau dibaptis bukan di Jordan tapi di Sungai Ciliwung begini nih. Enggak, aku dibaptis di Papua. Bang Jibril. Bang Jibril. Woi. Bang Jibril. Tahu nggak? Aku lahir tahun 78. Tahun 75 aku udah Katolik. Aku lahir tahun 78. Tapi tahun 75 aku udah Katolik. Tapi ibu saya sudah mulai saya kenalkan sama Tuhan Yesus lah. Dia sudah mulai kayak ke gereja gitu. Orang nggak urus, kenalkan, ya. Suka hati kau ngomong, ya. Intinya jangan nipu-nipu di sini, ya. Ini bukan room oten loh yang bisa kita bohong-bohong, gitu. Nggak bisa, saudara. Ya dari keterangan kau aja tadi itu udah nyeleneh gitu, nggak nyambung, nggak sinkron, ya. Iya. Ya Dilan saya izin dulu. Ini mukanya ya ini ya. Bang Jibril, KTP-nya kirim ke WA saya Bang Jibril. Udah. Oh, udah, thank you. Ya, jadi begini ya. Kalau kamu mengurus administrasi apalagi KTP ya, itu dari Dukcapil langsung mengeluarkan. Kalau kamu yang berpindah agama, kalau orang yang mualaf pasti meminta surat dari keterangan dari masjid itu, di mana dia mualaf.
ya kan? Kalau sudah dilihat bahwa dari masjid itu sudah mengeluarkan surat keterangan mualaf, mereka minta kakak, otomatis kakaknya itu jadi kakak baru. Kakak baru apa? Tetap mama bapaknya Kristen, tetapi si anak ini sudah Islam dan KTP saya Islam. Kalau kamu katanya dari Islam ke Kristen, ya otomatis mereka minta surat baptis. Karena dilihat kakak kamu masih kakak Islam, otomatis mereka akan meminta, Dilan, ini kan bapak emak kau Islam, kau masuk Kristen, mana surat baptisnya? Bagaimana mungkin kau pergi ke kantor lurah sana mau minta KTP kau, rekomendasi nanti pergi ke camat dengan dukcapil bahwa kamu Kristen, surat baptis nggak ada. Mereka nggak akan mau mengurus. Paham kau? Kau bilang kau baptis 2023, masuk ke Kristennya 2012. Gimana sih? Kami nggak botol, Dilan. Saya karena juga pengurus itu, KTP saya Islam, bapak mama saya Kristen. Saya dibotol-botolin, enak aja lu. Makanya tadi sekalian Bang jangan Jibril, dirumiin, ya. sekalian ngomong aku lahir 78, tahun 75 aku tercatat di Dukcapil Katolik. Itulah sekalian. Gak usah pusing. Enggak, yang ada dia Bapak dari dia ya. dari kecil orang tuanya pisah, habis itu dia ikut bapaknya atau ibunya kali Kristen, dan makanya kan dari KTP dari lulus SMA dia udah Kristen. Iya. Itu mungkin nganu Bang Jibril, nggak pernah rekam data KTP. Kalau rekam data KTP kan ditanya. Enggak, tapi lantangnya itu loh Bang. Abang denger kan tadi dia naik ke atas, saya baru murtad. Buset, barunya 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu barunya. Cuman begini Bang Jibril, cuman begini kan, ada yang memang dari kecil dia Kristen, dia menikah lah, masuk Islam. Rupanya pernikahan mereka cuma 2 tahun, akhirnya dia cerai masuk Kristen lagi. Apakah itu dikatakan murtad? Yang enggak lah. Enggak, ini sekarang masalahnya nih anak nggak pernah Islam. Enggak, masalahnya dia nggak pernah masuk Islam. Itu Dia nggak pernah Islam, dia ngakunya TK Islam. namanya TK sholat murtad ya? itu. Nah itu. Namanya murtad itu Dilan, dia itu pernah Islam ataupun dari lahir Islam, lalu pindah keyakinannya. Tapi kalau kau Kristen, ya dari kecil sampai besar Kristen, ya kau tetap Kristen. Atau Ya. mungkin dia baru bikin gereja baru, denomnya namanya murtad. Denom murtad. Astagfirullah. 2023. Enggak, ini kalau dia nggak minta maaf dia kena. Kita usut aja. Ini soalnya kan penipuan dan penyesatan. Kita usut aja. Ini kena ini. Kalau kena dalam ini. pakaian sampah itu kalau dalam konsep hukum kasus itu penistaan agama. Karena dia bawa Bukan, Islam. ini kebohongan publik. Ini kebohongan publik menyebarkan berita bohong. Penyebaran berita Iya, bohong tapi- ini. Ini kena ini, udah kena delik ini. Iya, tapi izin Pak, karena itu pernah terjadi di Sumatera Utara, itu juga penistaan gitu. Karena dia membawa Islam. Saya baru murtad gitu. Saya baru lepas dari Islam gitu. Jadi Dilan berhati-hati dalam berargumentasi, jangan hanya ingin dibenarkan, tetapi itu adalah suatu kebohongan. Ya, Itu ini satu kan KTP-nya udah kita pegang, alamatnya juga udah kita pegang, udah gampang. Ini pernah main. Tapi salutnya saya ini, Bang Jibril dapat KTP-nya dari mana? Ada dia waktu di Komalnya Madu Kubah dia on cam. Oh. Tunjukin KTP. Bang Jiman, itu dari Bang Kian Santang tuh. Bang Kian Santang tuh kan Interpol. Enggak, Bang Jibril ini memang teliti juga dia orangnya ya. Nah, tapi kan enggak jadi. FBI itu. Bang Jibril FBI itu. Iya. Saya rasa dia tidak tahu buka mic loh. Udah Nggak saya tahu bilang, dia. Tahu pura-pura karena malu. bukan malu itu takut, Enggak. takut itu. Ini pertanyaan saya cuma satu, ini orang tidak bisa bernarasi dengan baik, tidak bisa memilih kata-kata, atau memang niatnya bohong? Niatnya bohong itu Pak Glenn. Ya. Karena kalau Iya, bahaya ini. Nah, Bang Glenn kena delik kan kebohongan publik kan, menyebarkan berita bohong. Iya, makanya kita harus telah dari ahli bahasa dulu. Yang dikategorikan baru itu jangka waktunya berapa lama? Itu kita lihat juga. Kan kata baru, lama. Ya kan itu kan ada parameternya. Enggak, tapi waktu itu dia naik, dia bilang dia murtad gara-gara Edis. Kan Edis baru setahun 2 tahun ini coy. Begitu kita lihat KTP-nya lo udah Kristen dari 2012. Bagaimana sih? Edisnya belum ada, lo udah Kristen gara-gara Edis. Cari Gimana sih? sensasi. Cari sensasi.
Ini diskusi Bagian aku izin turun dulu ya, mau mandi, Siap, mau siap, Pak Febri, ada siap. kegiatan. Pak Nugroho. Oke, Mbak Nora. Terima kasih Bang Jibril semuanya ya, makasih ya. Oke. Sama-sama. Padahal saya mau tanya tadi sama Pak Nugroho tentang pemberkatan itu, karena namanya pemberkatan itu bukan memberikan panggung prasarana dalam pernikahan LGBT. Ya, pemberkatan itu doa. Ya, doa tidak perlu hadirkan mereka di dalam gereja, karena gereja itu prasarana. Ya, karena itu yang saya pernah bahas sama pendeta ONKP, BNKP, dan GBI. Dan mereka setuju sebenarnya, tetapi ada desakan-desakan yang dari petinggi-petinggi gereja juga. Ya, LGBT ini juga mempunyai aliansi keuangan yang luar biasa. Mereka punya aliansi dari petinggi-petinggi gereja. Ya, jadi dibungkus dengan cara mereka itu, oh ini hanya memberkati aja. Ya, kalau memberkati, kenapa harus di dalam gereja? Cukup adakan pergumulan, doakan bahwa mereka agar Bang tetap Glenn, sadar. noise Bang Glenn. Agar mereka tetap sadar, bukan justru melenggangkan, oh selesai tuh pernikahannya. Karena pendeta hadir tuh di situ. Di dalam gereja ada saksinya. Itu bukan memberkati, justru hanya kata pemberkatan itu adalah bungkusan dari melakukan dosa. Karena yang saya tahu di dalam Bible, orang yang melakukan dosa lalu orang itu menjadikan hamba kepada orang yang melakukan dosa, termasuk juga orang-orang yang melakukan dosa. Ya, itu di dalam Bible ada, dicatat. Makanya saya ingin tanyakan tadi sama Pak Nugroho, karena kalau pemberkatan doang itu bukan seperti itu. Cukup doakan dia agar dia berhenti dalam kemaksiatan itu. Itu namanya berkat. Ya, di dalam Islam itu reaksi. Kalau ada hal-hal seperti itu, masjid-masjid tidak akan menerima. Gitu. Tapi kami tetap memberkati mereka. Kami tetap memberkati mereka dengan cara apa? Kami doakan di dalam pengajian. Ya, dalam ceramah kami doakan agar mereka sadar. Kami memberkati mereka juga, gitu. Bukan seperti gereja memberikan prasarana, gitu dia. Lanjut. Sebentar Jimen. Ya, sebentar ini. Ya, silakan B2 share nih. Assalamualaikum Kak Nora dan semuanya abang-abang yang ada di sini. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ada yang mau tadi katanya ada yang mau ditunjukkan. Iya, aku cuma mau nunjukkan sekedar nunjukkan yang asli aja. Tadi kan ada yang ngaku-ngaku tuh katanya murtad ya. 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 Ada yang ngaku-ngaku. Kalau aku mau nunjukkan buat yang mualaf aja gitu bang. Gimana aku cara balikkan kamera ya kak ya? Itu tekan kameranya baru ada kata balikan. Nah, ini bang yang dimaksud tuh asli tuh kayak gini bang, kayak istri saya bang ya. Ini surat mualaf bang. Oh. Iya bang, Pak Jimen pun juga baru mualaf itu. Baru juga. Saya kan mualaf juga kan Nora. Ini yang dibilang asli. Nah, ada tangan Pak Ustadznya juga. Iya, saksi. Bang, ya. Nggak baik kayak ada gitu, bang. saksi gitu ya. Oke. Ya, makasih Ya. Bang. Makasih ya bang. Cuma Oke, sekedar itu aja kan Nora. Ya, sama-sama. Cuma sekedar itu aja. Sama. Tapi pada dasarnya ya di sini kita mengerti bahwa perlakuan maksiat itu didukung oleh gereja dan pendetanya dengan bungkusan kata memberkati, ya, dan itu suatu kriminal, ya, kriminal terhadap apa? Terhadap nilai-nilai kepercayaan kerohanian, ya. Dan saya diskusi itu memberkati itu bukan cara melegalkan, memberikan panggung, sarana bukan hanya sarana, dia memberikan sarana dan prasarana, dua itu. Prasarana itu tempat. Ya, Sarana kamu itu diskusi dengan Ibrani. Kamu diskusi dengan siapa? ini apa sih? Akan kamu diskusi. Tidak aja lah Ibu sama Ibrani. diskusi di Ibrani ya sekarang. Enggak. Saya sih no sama Soalnya kotoran. buat tahu Al-Quran gimana. Ayo mana naik ke atas. Oh, Adam itu istrinya siapa namanya? Adam istrinya jangan. siapa namanya? Hawa. Ada nggak di Al-Quran? Nah, sekarang kalau Adam istrinya Adakah di siapa namanya? Al-Quran? Adam siapa nama istrinya? Jangan dulu. Iya, Adam namanya siapa istrinya? Hawa. Di mana? Ada di Di Al-Quran mana? ya, tidak Di mana? ada. Di mana di dalam Bible ada Hawa? Ayo. Ayo. Kamu catat kejadian. bukan Ayo. cuma Kejadian catat. berapa? Sebentar. Kejadian berapa? Imanin Taurat. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Saya tunjukkan ya. Kamu Besarkan saya, gimana? besarkan saya, besarkan Pura-pura saya. tahu. Besarkan si Jimen dikecilkan dulu. Makanya Si Jimen Imanin dikecilkan. kitab Iya. sebelumnya. Iya. Iya. Bukan kejadian. Oke, kejadian 3. Manusia itu wah, memberi sama nama aja. nama Hawa ya? Ih, berarti Oke. tidak punya Alkitab. Iya. Tahu. Diam dulu babamu. Kita tengok dulu babamu. Muncung kau hanya muncung kejadian. Tengok bodat. saja Nah, kejadian. ini Hawa apa kafah?
Ini parah. Kejadian. Lagi, Akang. Ini di mana Hawa? Kafanya? Kafa. Coba buka kitab kejadian. Katanya kamu Mana? iman. Ini RC. Loh, mana di dalam kejadian? Saya sudah buka ini nih ya. Kejadian 3 nomor 20. Nah, ini. Ya kan? Itu bukan kitab kejadian. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Kejadian 3 nomor 20. Nih, kejadian 3 nomor 20. Kita lihat original teksnya. Itu merujuk kepada siapa? Nanti buat ya Akang ya. Akang buat, ini nama Hawa apa tidak Akang? Coba buat. Ada tidak di Al-Quran? Ini parah nih. Coba, Bunda Nora. Ya. Itu Bang. dapat dari mana? Karena kalau saya buka ini perjanjian lama kekristenan kan ambilnya dari Septuaginta ya. Ya, benar. Kalau kita buka Septuaginta kan bahasa Yunani ya. Ya, siap-siap Kang. Keluaran 3 nomor 20 Nomor ya. 20. Ini kita baca benar. nih. Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Gianikos, Zoe. Zoe. Nama bininya Adam, Zoe. Nah, lu tuh dapat Adam dari mana itu? Dapat Hawa dari mana itu? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Kalau nggak nyontek. Dari Zoe ke Hawa. Dari Zoe ke Bang Ibrani Hawa gimana itu? Bang Ibrani bentar. Bunda Nora nangis dulu dong. Ibrani jelasin. Yang tadi Akang, saya suka yang Kamu tahu. Berani botol ya berani. Taurat. dia Adam itu istrinya Hawa. Dari mana dia Al-Quran? dia mau menjatuhkan Islam, ternyata dia yang jatuh. Yang jatuh siapa? Zoe ke Hawa, Kafah ke Hawa. Dari mana? Coba kamu imanin Dari Taurat. mana? Islam imanin. Dari mana? Percaya Dari Taurat. mana? Dari mana? Jangan lari ke situ. Kamu imanin Taurat. Sekarang Kafah dengan Zoe kenapa bisa jadi Hawa? Dengar dulu dasarnya dulu. Bikin Akang Adam istrinya siapa? Ini. Adam. Udah cukup ketawanya. Zoe Ketawa saja dulu. ke Hawa. Ya, ketawa Dari dulu. mana? Ya, Adam istrinya Dari siapa? mana? Dari mana? Tenang. Dia lagi kebelet Bunda. Dia lagi kebelet. Pasti ketawa dulu. Ketawa bos. Ini parah nih. Ketawa lagi. Gimana saja di ceramah nanti. Ini parah nih. Tenang. Aduh, dia mau mencari di mana di dalam Al-Quran ada kata Hawa. Ternyata di dalam Bible kau. Iya, di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau kenapa Zoe, Kafah menjadi Hawa? Bible dari mana? Lo kau. Kan Al-Quran tidak ada. Kok suaranya kayak gini nih bocah? Nggak tahu. Coba ya, kamu tahu cabut Injil tidak ada. Aduh, Ketawa saja, pos. Nama Ibrani. Ini parah nih. Adam kan punya istrinya Hawa. Kamu ketawa, kamu. Tidak bisa jawab. Ya ketawa dulu, pas. Aduh, ya Allah. Ivo bisa menerangkan Ivo. Udahlah, kau suruh kau. Cukup, kamu imanin. Yang perkawinan aja itu mah nggak berurusan itu Ibrani. Kita orang Indonesia nggak berurusan sama Ibrani. Jadi yang perkawinan itu pemberkatan itu di gereja. Dia nggak mau ke sana. Ini parah nih.
ini Pak. Saya nggak ngetik-ngetik gituan. Tenang. Cuman yang masalah itu aja, yang tadi dibilang pemberkatan, itu memang itu pengesahan dari gereja begitu loh. Oh, Kalau nggak selesai juga pemberkatan Bang Jibril. Aduh ampun aku. ya, Ampun. gitu. Makanya kalau di itu kan pakai apa wali gitu kan, pakai wali terus pakai itu. Kalau di gereja tuh ya itu jemaat yang mengesahkan. Kenapa jadi lari ke sini lagi nih orang? Ya itu tadi belum tuntas saya bilang. Dia nggak mau ke Hawa karena dia nggak bisa jelasin juga. Jadi udah Nah, ini berilmu sedikit nih. Itu begitu kok. Si Miko agama apa? Sebentar Bang Ivo, sebentar. Miko agama apa Bang? Izin. Miko sudah. Oh, ini yang baru naik. Enggak sih, Miko. Oke Bunda, tadi kan lagi bahas nikah ya. Makanya saya pengen naik gitu. Saya ada case ini. Tunggu dulu Bang. Miko agama apa? Saya Muslim, kebetulan dapat calonnya Protestan ini Bunda. Terus sebentar, noce, woi, noce. Nah, silakan Bang Miko. Bang Ivo sebentar izin di mute dulu. Oke, ini kan semuanya kan kalau nikah kan minta restu orang tua ya Bunda ya pasti. Nah bapaknya ini panatua gereja, jadi agak sulit Bunda. Makanya lagi mencari solusi sih sebenarnya. Gitu. Makanya solusinya bagaimana Bang? Dengar gimana ya? Luar negeri kalau gitu. Enggak, solusinya nanti ada di saya, DM aja ke saya. DM aja ke saya. Hongkong aja ke Hongkong. Jangan di sini Bang, DM aja Bang. Ya Bang ya. DM Bang Jan Santun ya. Ya. Oke. Oke Bang. Oke. Makasih ya Nanti di Bang. belakang aja. Ya. Oke ya. Yuk, Assalamualaikum. Ya. Saya soalnya ada kejadian seperti itu sama persis. Jadi sebentar Bang. kita Muslim, itunya Sinode, Kristen. diam dulu, hei umat Sinode, diam dulu kau. Ya mesti ke luar ya. Duk Cakpil, diam lu. Udahlah salah. Ngotot. Nah, silakan. Ini Bang Noce ini penginjil, Bang Jibril Bunda Nora ini. Bang Noce ini penginjil. Lagi keluar. Tadi naik motor dia. Udah sampai, Bang Noce udah nyampe, Bang. Udah nyampe tujuan, Bang. Bang. Enggak. Woi, gondrong. Kemana-mana tadi. Aku enggak kemana-mana. Baru bangun. Ini seru nih, kalau sama Noce seru nih. Gondrong, Tuhan lu gimana Gondrong? Bahan baru. Iya. Tadi dibahas itu mengenai Hawa ya. Iya. Iya, itu memang ada dalam Bible kata Hawa. Iya, bahasa Indonesianya kan. Kalau originalnya nggak ada Bang. Ya, memang original teks itu dalam bahasa Ibrani Septuaginta itu he, waw atau vav dan he. Iya kan? Bisa dibaca hafa, bisa dibaca Bang Jibril, hawa. silakan Bang Jibril. Saya mute ya. Bukan Septuaginta dong, Septuaginta kan Inggris. Jangan ikut campur, Duk Capil, jangan ikut campur. Duk Capil diam dulu. Ini antara penginjil sama Bang Jibril, ya. Bang Jibril salah Bang Jibril, buka mute-nya, saya salah mute-kan. Saya mau mute-kan diriku. Kok jadi aku? Ini Bang Noce. Iya, siap. Perjanjian lama Abang itu translatean dari mana Bang? Dari Septuaginta. Dari Septuaginta, betul. Iya. Septuaginta itu kan udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi Yahudi 3 abad sebelum Masehi, Iya. betul nggak? Betul, di zaman. Ptolemy betul. Kalau saya buka nih di Septuaginta Bang, ini LXX ya, di Genesis nomor 20. Ini kita bisa baca Klasen, Adam, To Anoma, Tis Gionaikos, Zoe. Nah, dari Zoe ini kan ini Septuaginta Bang. Perjanjian lama Abang kan namanya Zoe. Kok tiba-tiba di dalam bahasa Indonesia tiba-tiba jadi Hawa? Itu dapat dari mana Bang? Karena nama itu nggak bisa ditranslate Bang. Karena kalau nama ditranslate, Yehosua itu artinya kan keselamatan. Dalam bahasa Inggris, nama Tuhan Abang congratulation Bang kalau ditranslate. Enggak, maksudnya nama Hawa ini diserap dari kata Ibrani, ya kan? Nah, tapi kan kitab Abang Septuaginta. Iya, memang itu kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani kan? Berdasarkan apa para Iya, nama kan nggak bisa ditranslate Bang. Alkitab yang mana? Alkitab mana? Lai. Alkitab mana Lai?
Tunggu dulu Ivo. Ivo tunggu dulu. Lai atau mana? Enggak. Karena yang saya tahu itu dalam perjanjian lama itu diterjemahkan itu karena perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Enggak dong, perjanjian kan abang tadi udah bilang perjanjian lama abang itu bahasa Septuaginta, dari Septuaginta 3 abad sebelum Masehi udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi jadi Septuagint. Nah berarti perjanjian lama abang kan dari Septuaginta, betul nggak? Enggak, tapi kemungkinan kok kemungkinan? Berarti ada pasti dong. Iya, artinya begini. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa asli Ibrani. Mereka tidak menggunakan terjemahan nama kan nggak bisa diterjemahkan, Bang. Kalau nama tadi saya udah contohin Yesua keselamatan, congratulations. Kalau nama ditranslate kan berarti Yusuf. Transliterasi namanya. Kalau Yusuf berarti kita panggilnya namanya Ucup, Bang, di sini kalau kita translate. Yusuf bisa beda-beda. Kalau transliterasi bisa. Bukan Zoe ke Hawa translasinya gimana, Bang? Coba jelasin. Nah, kalau soal dari Zoe ke Hawa ya, saya tidak terlalu paham soal itu. Tapi kalau biasanya kita kenal dalam Alkitab, Hawa dan saya tahu itu diserap dari kata Ibrani, Pak, begitu. Yang setahu saya. Yang terbitan mana? Kalau Lai beda lagi. Lai itu sumbernya banyak. Nggak hanya Septuaginta, semua dipakai sama dia. Betul. Nah itu sumbernya banyak, ada Vatikanus, ada Sinaiticus, ada Sinaiticus, ada semua ada digabung nanti sama dia di formula gitu loh. Dia menyusun itu kan lembaga Alkitab internasional. Betul. Jadi menyusunnya berdasarkan apa? Indonesia bukan internasional. Bukan Indonesia tapi mengacunya ke yang penerjemah internasional. Jadi ada ininya lagi, atasannya lagi ada. Nah, itu lembaganya. Tapi kalau kayak ILT atau apa lain, itu lain lagi sendiri. Enggak, jadi gimana nih Bang, di Septuagint orang Kristen kan ngikutin Septuagint. Nah Septuagintnya ini namanya Zoe. Justru yang Alkitab lain banyak salah itu karena ngambilnya dari Masoretik. Berarti abang udah nggak setuju dengan kitab LAI ya? Banyak ininya lah, nggak tepatnya gitu loh. Banyak nggak tepatnya. Iya. Nih kalau Bang Noce gimana? Kok mantap bagaimana? Emang ya abang, ya abang mengakui, ya saya setuju, saya ya, at least abang jujur gitu. Iya betul. Ada penafsiran yang kurang tepat sebenarnya terkait kata-kata ini. Itu kan makanya direvisi dari bahasa asli misalnya. Nggak memuaskan banyak pihak itu akhirnya. Kalau itu nontonnya yang ahlinya Pak Yonatan Purnomo tuh, itu bagus tuh, ada di YouTube-nya tuh. Oh iya, kita ada tuh keponakannya juga, rekan kita juga, namanya Rosrum. Enggak, tapi balik lagi tadi ke Bang Noce. Abang setuju kalau LAI ini memang banyak kesalahan? Memang ada beberapa kekeliruan sebenarnya, atau kurang tepat lah istilah, kurang terlalu tepat. Betul Pak. Kurang terlalu tepat. Kalau nama Allah Bang? Nggak ada. Kalau nama Allah itu kan yang saya tahu itu karena mungkin Indonesia ya, jadi mungkin mereka lebih supaya orang-orang Kristen lebih memahami Tuhan, mungkin mereka serap dari bahasa Arab yang mungkin sering diketahui oleh bangsa Indonesia. Setahu saya seperti itu. Karena tapi kalau berarti abang ngambil kata Allah ini dari KBBI berarti ya? Iya. 2017 apa 2017. Kalau kita buka yang edisi 2017 ya, jangan kalau kita edisi 2021. Kalau kita ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah ini nama, Bang. Ya, betul. Itu yang edisi Ada nggak yang edisi 2017? KBBI edisi 2017. KBBI ya, edisi lain berpatokan dari itu katanya. Jadi yang kami tahu orang Kristen itu aule itu dalam bahasa aslinya itu Yod Hevav. Ini kalau saya buka nih Bang, ini kan saya cari nih KBBI edisi 2017. Habis itu saya tulis Allah. Menurut lain itu patokannya Bu. Ini saya Bang, juga nggak tahu. Tetap nama Tuhan Bang. Tetap ya? Iya. Tetap ya? Coba terusin, saya nggak ngeliat dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Ini dari KBBI 7.
2017 ya. Daring, iya. Kalau namanya LAI bilangnya itu soal patokannya KBBI edisi 2017 dia. Enggak, tapi apa? Ini apa sih pencari kebenaran kok ngomong sendiri sih? Enggak, tapi kalau kita telusurin Bang, ALLAH ini dari Oxford, Stanford, Collins, dari Kristen Arab sekalipun itu nama Bang. Oh, enggak keberatan, emang nama itu. Jadi kalau yang berarti yang di kitab Abang Allah itu nama. Jadi bapaknya Yesus namanya Allah. Saya ada bikin itu. Jadi YHWH itu diterjemahkannya tuh ada Allah, ada Tuhan huruf besar, terus ada Jehovah begitu. Padahal semua sama itu nama itu. Cuman kalau Allah huruf besar itu maksudnya dia YHWH, tapi pasti depannya kalau nggak ya dia Adonai begitu. Tapi lain menerjemahkannya gitu. YHWH itu diterjemahkan jadi Tuhan, itu yang bikin bingung sebenarnya. YHWH itu nama diri. Dan YHWH itu kan udah di alfabetin ya. Kalau di bahasa Ibraninya kan Yod Ve Vav Ve gitu. Dia nyebutnya biasanya Jehovah. Kalau yang scholar para ilmuwan itu pakainya Yahweh. Saya kurang setuju kalau Yahweh. Jadi Abang udah setuju kalau di Bible mestinya nggak ada kata Allah ya? Bukan setuju nggak ada kata Allah, cuma penempatannya nggak tepat karena yang sebenarnya namanya tuh Yod Ve Vav Ve, kenapa jadi Allah begitu? Enggak ya, jadi mesti di kitab Abang nama Tuhannya Yesus Yahweh berarti gitu kan? Bukan, enggak. Saya nggak mempercayai itu. Jadi saya nggak mempercayai yang seperti Anda bilang itu bahwa Tuhannya Yesus itu siapa? Allah gitu, enggak, bukan begitu namanya. Bukan itu maksud Pak. Begitu. Jadi enggak, jadi sebenarnya nama jadi oke. Berarti kata Allah dalam kitab Abang mestinya apa, Bang? Kalau yang sebenarnya misalnya nama, tulis saja YHWH. Kita paham kok YHWH ya nama udah itu. Terus kalau mau bikin Elohim itu kan plural, jamak, maskulin. Nah itu katanya nggak ada di Indonesia. Itu yang saya juga bingung mau ganti apa ya. Di bahasa Indonesia tuh nggak ada. Pakai aja Elohim udah diserap. Jadi jelas ini bahwa ada ilahi yang jamak tapi maskulin begitu. Elohim tuh ada. Jadi kalau berarti nggak ada kata Allah dong di Bible Abang mestinya? Iya sih harusnya. Mestinya nggak ada. Bagusnya nggak ada. Mantap. Jadi lebih jelas gitu. Bagus. Mantap. Mestinya nggak ada, nggak apa-apa gitu. Tapi karena sudah dipakai, mayoritas orang Kristen Protestan ya di Indonesia ini kan mayoritasnya Protestan. Itu sudah istilahnya dari kecil kayak saya begini udah pakai kata Allah, susah ngerubahnya, udah berat lagi. Jangan karena orang tua kita koruptor kita jadi koruptor juga kan? Nggak bisa. Kalau itu nggak bisa, itu udah ideologi karena masuk juga di Undang-Undang Dasar. Jadi sulit. Maksudnya? Kalau itu ada di Undang-Undang Dasar. Itu kan Undang-Undang Dasar itu milik semua umat yang ada di Indonesia. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa apa ya? Coba baca di Undang-Undang Dasar. Iya. Dan KBBI bilang Allah itu nama. Iya, KBBI menyebutnya begitu. Jadi landasan Abang menggunakan kata Allah ini apa? Ya itu karena dasarnya itu yang pakai pertama itu LAI. Kalau LAI nerjemahinnya lain, pasti orang Kristen lain juga pakai. Walaupun Abang udah tahu itu salah. Iya, kalau terjemahkan itu gini, itu doktrin dari gereja gitu loh. LAI itu kan isinya gereja-gereja, sinode-sinode. Iya, jadi walaupun kita tahu salah dari orang tua kita, tetap kita kerjain gitu ya. Baru sekarang ini loh, baru Katolik masuk di itu loh. Jadi satu bubble. Dulunya Katolik tuh berpisah. Sekarang baru ngikutin tuh jadi satu dia itu. Ya kalau dulu nggak ke sana Pak Iko, nggak ke sana, fokus ke pertanyaan Bang Jibril gitu. Iya, jadi Abang udah tahu kata Allah itu salah ada di Bible Abang, tapi karena udah terlanjur. Tadi saya bilang salah sih enggak, karena bisa aja diterima kalau pemahamannya ngerti. Tidak tepat tadi yang dikatanya yang tepat tuh gitu, tidak tepat. Gitu. Enggak, gini Bang. Kita ini kalau sekarang ngomong nih Bang, saya ngobrol sama Abang. Landasan kita ngobrol dalam bahasa Indonesia itu kan berdasarkan KBBI ya. Kalau kita ngobrol dalam bahasa Inggris, landasan ngobrol kita, bahasa kita, kata kita artinya apa itu kan berdasarkan dari dari ensiklopedianya, dari KBBI-nya. Nah, Abang mendasarkan nama Allah ada di kitab Abang itu dasar kamus apa Bang? Karena dari semua kamus nggak ada yang bilang Allah itu gelar Bang. Iya, itu yang memberikan dasar itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi, landasannya apa? Landasannya ya mereka itu pakai pemahamannya berbeda sama pemahaman yang di KBBI beda karena itu bukan nama. Kalau nama ya HWH mestinya. Ya berarti Abang udah bilang itu salah dong. Assalamualaikum Kang Dito.
Bukan salah sih, nggak tepat aja gitu. Ya ini sama aja, saya ngambil tali, habis itu kambingnya ikut. Begitu saya ditanya polisi, saya nggak nyuri, saya ngambil tali. Gitu ya Bang? Nyuri sih enggak ya. Karena itu kan bahasa dipakai oleh seluruh masyarakat. Kalau saya bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. delik aduannya ada. Assalamualaikum semuanya. Kalau nyuri kan delik aduannya ada, mesti ngadu aja ini bahwa ini bukan kata ini, tapi nggak bakal diterima sama pengadilan. Udah pernah dicoba itu. Ada yang melakukan gugatan ke pengadilan, semua di Alkitab kata Allah nggak boleh ada, kalah di pengadilan. Gitu. Pengadilan Indonesia ya, bukan pengadilan luar negeri, pengadilan Indonesia, dan lain menang. Kapan itu Pak? Pak Ivo, saya mau tahu kasusnya itu, Pak Ivo. Bentar dulu. Kasusnya itu kapan itu? Tahun berapa? Dulu. Cari aja di YouTube itu. Lain masalahnya bertentang. Jadi para pengikut aliran Yahweh ya menuntut untuk lain merubah kata Allah nggak boleh dipakai lagi. Jadi pakainya. Tahun berapa Pak Ivo? Tahun berapa Pak Ivo? Biar saya lihat duduk kasusnya gitu. Setahu saya itu nggak di Indonesia, salah dia. Di Indonesia. Makanya. Tokoh-tokohnya masih ada kok. Yang ngegugat masih ada di Jawa Tengah kalau nggak salah itu aja. Oke, salah satu tokohnya siapa yang menggugat? Nah, dulu. Saya lupa gugat sudah lama tuh. Ya. Karena yang saya tahu, mohon maaf Pak Ivo, itu bukan di Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia. Oh, siapa nama tokonya? Ada di pengadilan tuh. Pengadilan negeri mana nih yang mutusin nih? Ada. Itu Bang Sulistyo. Bang Sulistyo, pendeta Bang Sulistyo. Nah, pokoknya ya, gitulah. Pokoknya dia aliran Yahweh. Ntar saya cek dulu ya. Bang Sulistyo, Bang Sulistyo. Yakob Sulistyo, bukan Bang Sulistyo. Yakob Sulistyo, Pak. Ya, kalau nggak salah itulah pokoknya. Ya itu. Ada Sulistyonya gitu. Kasus hukum antara lembaga Alkitab Indonesia dengan kelompok yang mempermasalahkan penggunaan nama Allah dalam Alkitab yang mereka sebut Yahweh. Memang pernah terjadi kelompok ini menurut Lai karena menggunakan nama Allah. Gitu. Ada di YouTube juga ada, cari aja deh. Oke. Terus kalanya gara-gara apa? Hah? Duduk kasusnya kalanya gara-gara apa? Ditolak karena tidak rasional, tidak berdasarkan dalil atau kayak mana itu, Pak? Mungkin berdasarkan dasar undang-undang itu ya. Alasan saya yang paling kuat itu karena ada di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Itu paling kuat itu. Jadi kata Allah itu sudah milik semua umat di Indonesia ya. Karena ada di pembukaan dasar Undang-Undang 45. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu milik Islam Pak. Diambil dari hukum Islam semua, itu Pak. makanya saya bilang nggak bisa itu makanya saya bilang nggak bisa. Mengklaim, Pak. Nggak, itu yang dasarnya di pengadilan itu salah satu kalau nggak salah. Coba aja lihat hasil putusannya. Cuma saya curiganya itu kalau nggak ada dasar hukumnya pasti sudah diizinkan dirubah. Iya, maksudnya gini Pak. Tadi kan Bapak berangkat. Saya nggak keberatan ya. Gini, kalau pendapat saya mau keberatan diganti Elohim malah lebih jelas. Karena katanya tuh Elohimnya tuh diserap aja langsung jadi bahasa Indonesia udah. Jadi orang Indonesia nyebutnya Elohim jelas gitu loh. Kalau YHWH ya sebut aja nama YHWH gitu. Yehovah kayak. Pak Ivo. Gitu. Saya tidak membahas Anda keberatan atau tidak, tetapi argumentasi Anda menyatakan bahwa itu untuk seluruh umat gitu yang ada di Indonesia, ya. Berarti agama Buddha pun harus juga memakai nama Tuhan mereka itu bukan Buddha Gautama lagi, tetapi pakai Allah. Kalau pandangan saya begitu itu, karena di pembukaan Undang-Undang 45. Iya, berarti karena nama Tuhan kita setiap agama ini berbeda-beda di dalam Indonesia ini di negara, membuktikan bahwa itu tidak milik seluruh umat, Pak. Karena kalau namanya konsep dengar dulu Pak. Dengar dulu Pak Ivo. Silakan dituntut kalau enggak, ini lucu ya. Di mana-mana nama Tuhan itu di kitab suci bukan di undang-undang dasar negara. Ini dia mendasarkan nama Tuhan dia itu berdasarkan undang-undang negara. Iya. Itu di situ gini, lucu sih. Pemahamannya gini, Allah di dalam pemahaman Lembaga Alkitab Indonesia itu bukan nama. Beda sama KBBI. Nah, sementara saya tanya, kamus mana yang menggunakan kata Allah itu bukan nama? Nggak ada. Berarti ya Bapak tahu kalau LAI itu memang nggak ada dasarnya. Kamusnya LAI membuat dasar sendiri. LAI buat dasar sendiri, siap, oke. Siap, berarti kamus rohani lah ya. Kamusnya LAI, jadi itu karena LAI itu kan dibangun
terdiri dari banyak sinode ya, banyak gereja. Jadi itu kesepakatan umat Kristen di Indonesia. Nah, kalau itu mau ditabrak itu nggak bisa, saya rasa itu nanti susah. Tapi coba aja bawa ke pengadilan. Karena itu sudah pernah gagal. Gitu. Pak Ivo, dari tadi Bapak ngomong terus, berikan waktu orang untuk ngomong juga. Tadi Bapak berargumentasi, itu tidak bisa, harus dipakai seluruh umat. Ya kan? Kalau memang itu adalah suatu kewajiban harus dipakai selayaknya seperti undang-undang menjadi ideologi negara seluruh manusia di Indonesia, berarti Buddha harus mengganti nama mereka karena kewajiban. Ya, seperti argumentasi Bapak. Di Ya, situ itu satu tidak poin. gini Tenang dulu, memahaminya, Pak. di situ bukan Tenang dulu, kewajiban. Pak. Di situ nggak ada undang-undangnya kewajiban harus begini, enggak. Iya, Tapi karena kan Bapak bilang itu di situ, jadi itu Pak dipakai Ivo. basis sebagai Pak Ivo. landasan bahwa undang-undang dasar itu Pak Ivo diam dulu loh, Pak Ivo. Bapak orang tua loh. Bapak orang tua. Berikan contoh dong. Bapak bisa diam nggak dulu ketika orang berargumentasi? Bapak ngomong saya diam loh. Ya. Karena argumentasi Bapak tadi saya berangkat dari sana. Oh, tidak bisa. Namanya kalau dibilang tidak bisa berarti wajib. Harus. Tidak bisa, itu harus dipakai seluruh umat. Itu kan pernyataan Bapak tadi. Nah, itu satu poin. Bukan seluruh Baru umat. saja Bapak ngomong. Maksudnya tidak bisa diganti kalau ngomongnya ke orang Kristen. Mungkin kalau ke orang Buddha bisa. Direvisi Kalau orang lagi. Kristen Oke lah. bisa. Oke, saya terima Begitu itu, ya. Pak. Oke, saya terima itu revisi Pantas barusan. kitabnya sering direvisi ya. Diskusi Oke. aja direvisi terus mulutnya. Oke. Begini, Pak, kalau bentar dulu, misalnya Pak hari Noce, ini, Pak Noce, ini, Pak Noce, iya. bentar dulu. Pak Noce. Bentar dulu. Tenang. Nah, Bapak Pak Ivo, itu namanya standar ganda, ya. Kedua, Bapak tahu nggak perbedaan ideologi negara, ya, pemikiran negara dengan ideologi kitab suci atau ide-ide yang ada pernyataan di dalam kitab suci. Kalau menyangkut tentang agama, negara itu tidak bisa mengambil alih. Tahu nggak? Di undang-undang, orang yang beragama itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi agama itu adalah hak. Hak yang mana dasarnya itu adalah apa yang tertulis di kitab suci. Jadi kalau Bapak Ivo tadi menyatakan bahwa itu tidak bisa, itu menjadi kewajiban, tetapi menurut yang berevisi hanya untuk orang Kristen, itu nggak nyambung lagi. Karena harus Bapak bedakan ya, ideologi negara, ide-ide negara, pemikiran negara tidak akan ikut campur tentang apa yang ada di dalam keagamaan atau kitab suci. Harusnya kalau dalam agama dasar dalilnya itu adalah kitab sucinya. Karena undang-undang menjamin itu adalah hak, bukan kewajiban. Terkecuali tadi undang-undang mengatakan ini adalah kewajiban. Agama ini adalah kewajiban. Tali benarnya, dengar dulu Pak. Tali dengar dulu Pak Ivo. Benang merahnya itu harus ngambil dari undang-undang patokannya semua agama. Nah, saya rasa di sini Bapak mencari pembenaran dengan mendalilkan apa yang tertulis di undang-undang. Sementara undang-undang itu menyatakan itu adalah hakmu. Kalau agamamu agamamu itu adalah Buddha, apa yang tertulis di dalam agama Buddha, keyakinan kitab sucinya, ya hakmu menggunakan kata nama itu pada Tuhanmu. Itu yang benar. Jawab ya. Nah. Jadi gini. Ada apa kok? Pada hukumnya. Saya sedikit lagi. Saya sedikit lagi. Pak Ivo, kalau Bapak Ivo, iya Pak Ivo, kalau Bapak Ivo, saya ngomong dulu. Iya, saya sedikit aja. Kalau Pak Ivo menambahkan, menyatakan dalam diri Bapak bahwa kami ngikutin undang-undang, ya, ngikutin undang-undang yang apa yang tertulis. Justru itu membuktikan undang-undang itu lahir dari pemikiran Islam. Karena kata Allah itu berangkat dari Allah, dari Al-Qur'an, dari pemahaman Islam. Nggak bisa, Kristen juga ada kata Allah. Nggak bisa begitu Pak. Kalau kayak gitu nanti berat sebelah, nggak adil. Ya, karena justru itu karena biar tidak berat sebelah. Justru itu Pak. Justru karena biar tidak berat sebelah, maka ikuti. Jangan kau campurkan pemikiran ideologi negara dengan keagamaan Anda. Apa yang tertulis di kitab suci. Saya kan tadi udah katakan itu dua hal yang berbeda, beda konteks. Pak, saya boleh bertanya enggak? Saya bertanya dikit aja. Dikit. Waduh. Bertanya dikit aja. Nah, silakan. Oke. Sekarang misalnya kalau kita misalnya pembacaan undang-undang itu karena rahmat Allah yang Maha Kuasa kita ganti dengan rahmat Elohim atau rahmat Yod-Heh-Vav-He itu, apakah bermasalah atau enggak itu? Saya cuma mau tanya itu saja. Bermasalah. Kenapa? Iya. Kan pasti bermasalah. Dengar dulu. Ada alasannya. Dengar dulu. Anda bertanya. Bentar dulu Pak Ivo. Pak Noce yang bertanya.
Bentar dulu Pak Ivo. Pak Noce Iya. bertanya kepada saya jawab bermasalah. Kenapa saya berkatakan bermasalah? Ada alasannya. Karena pendiri founder negara kita ini, itu pemahamannya itu mengambil dari butir-butir pemahaman dari ekstra dari Al-Quran. Terkecuali pada dasarnya tadi, yang memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang yang beragama Kristen. Justru yang menjajah adalah Kristen. Lihat nggak historis bisa, kan? peristiwanya. Itu Kalau fakta. kayak gitu nggak bisa. Udah Kalau keliru kayak gitu itu Pak. Ya udah, Itu nggak bisa, dasar itu pecah dasar kita Anda. Indonesia. Oke. Perjuangan bangsa ini Jadi Anda itu nggak perjuangan salah, Anda bersama. Pancasila. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, keliru. Oke, salah. Oke, Pak Noce diam dulu Pak Ivo. Saya mau tanya, Pak Noce. Oke. Pak Noce. Allah itu namanya Diam dulu tidak Yosua. tertulis di Kamu dalam baru datang perjanjian orang lama. baru. Bentar, Baru di datang. perjanjian Ya, lama kamu dalam diam bahasa Yosua Ibrani. diam dulu. Diam dulu, Allah diam itu dulu. tidak Jangan, tertulis kamu diam seperti dulu. Elohim. Kamu kan Yosua dengan Ivo diam dulu. ngomong, Pak Noce gantian bertanya jangan. sama saya, bukan kepada Anda. Bukan kepada Anda. Pak Noce bertanya sama saya jawab. Ya, kalau seperti itu pemahaman Pak Noce, itu adalah kita bersama. Saya mau tanya, apa peran gereja ketika kita dijajah Belanda? Buktikan kepada saya menurut sejarah. Ayo. Ayo. Iya, buktikan. begini. Enggak, saya tidak butuh Buktinya- begini penjelasan. buktinya para Saya pahlawan. pengen bukti sejarah bahwa peran gereja ada. Cepat. Artinya begini, kita harus jujur. Hari ini sejarah bangsa ini itu banyak pahlawan-pahlawan dari Kristen. Artinya itu menunjukkan bukan perjuangan ini bukan karena Saya persoalan minta peran agama. gereja. Kita mempertahankan Pak Noce. bangsa ini itu berdasarkan harga diri bangsa, bukan. Iya, Pak Noce, Anda kan tidak setuju dengan pemahaman saya. Dengar, Anda tidak setuju dengan pemahaman saya. Ya, tetapi saya berikan acuan pertanyaan balik. Salah. Nah, apa pertanyaan itu? Apa peran gereja? Nanti saya tunjukkan kepada Anda menurut sejarah peran-peran padepokan, peran-peran pesantren apa ketika menjajah Belanda. Ketika Belanda menjajah. Saya kan bisa buktikan sejarahnya. Nah, sekarang saya keluarin tuh apa peran gereja? Buktikan peran tapi gereja. bukan berarti orang Kristen nggak berperan. Salah pemikirannya. Itu bagi pemikiran perpecahan. Salah kamu salah berpikir. Bro, saya bukan mengatakan perang, Itu tapi perpecahan. Nggak perannya boleh itu begitu. apa? Lembaga Banyak yang kalau lah. Anda Nggak bisa kamu bilang gitu. Kalau Artinya- nggak diakui sama negara Artinya ini. peperangan pada saat itu kita Orang-orang melawan kamu penjajahan itu kita melawan untuk mempertahankan Iya betul. mempertahankan negara kita dalam satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Pada nggak saat bisa. itu orang-orang Kristen mengesampingkan ideologi Kristen lebih cenderung kepada kemerdekaan yang hakiki. Gini, Gitu. saya luruskan ya biar nggak terjadi ini. Ini kan diskusi lintas agama, bukan politik Iya. ya. Emang betul Iya, ada siap. peran, emang betul ada peran dari kekristenan ya. Cuman pada Iya. saat itu kan mayoritas di Nusantara ini Islam. Jadi mayoritas yang melawan penjajah itu Islam. Betul ada beberapa dari pihak kekristenan yang ikut andil dalam berperang melawan penjajah. Contoh di jenderal-jenderal yang itu kan ada ya dari kekristenan. Jadi kita tidak menutup mata. Ada beberapa dari kekristenan yang ikut membantu, cuman jumlahnya minim. Oke, udah ini udah sudahi di Pak. sini. Jadi Kita kembali ke kita agama lanjut ke lagi diskusi tadi, agama Kalau memang tema aja. penjajahan waktu itu kita berlandaskan pada agama atau ideologi, saya rasa penjajahan belum berakhir karena tidak ada kesatuan dan persatuan. Iya Begitu. ya Pak. Ini room diskusi lintas agama ya. Mending kita bahas masalah agama aja ya. Oke, siap. Oke. Saya mau tanya nih. Tadi kan Pak Noce dengan Pak Ivo setuju bahwa ada kekeliruan kepada LAI. Berarti kalau kekeliruan Iya, itu ada adalah- kekeliruan. Diam dulu Pak. Kalau hadir ada di sana, berarti itu tidak bisa dijadikan dasar. Pertanyaannya, dasar Anda sebagai beragama Kristen menggunakan kata Allah itu sebagai gelar. Dasarnya apa? Kalau LAI tadi kan udah gugur. Loh, kata Allah itu berasal dari bahasa Arab, tetapi sudah masuk menjadi kosakata bahasa Indonesia. Banyak bahasa Arab yang masuk ke Indonesia. Contoh martabak, haram, itu kan berasal dari bahasa Arab. Pak, ini Iya, nama. betul. Nama itu tidak bisa ditranslate. Tidak bisa diterjemahkan. Ini nama. Kalau Iya, nama maka Bapak Noce, itu. dengar dulu Pak Yosua. Allah itu dalam konteks Kristen itu bukan nama. Allah itu tidak ada Iya. tertulis di perjanjian lama, itu nggak ada dalam konteks Ibrani. Orang Ibrani nggak pernah Bang Yosua, mengenal kata Allah. dikit-dikit biar aman, Bang Yosua. Saya mau tanya sedikit aja ke Bang Yosua. Bang Yosua, yang menciptakan alam semesta di Kristen siapa? Bapak, sumber dari semua sumber. Allah ya. Iya, Allah. Allah. Oke, Allah ya yang menciptakan alam semesta. Allah itu Tuhan apa gelar?
Tuhan, Kalau saya Allah itu Yesus. gelar. Hey, Allah itu Gelar. bukan Oh, nama. berarti udah pik ya, yang menciptakan alam semesta di Kristen adalah gelar. Oke, lanjut Bang Jimen. Oke. Loh, Tuhan Yesus itu yang memang gelar, menciptakan Bang. segala sesuatu. Mesti dia nggak terima dia lah juga. Kalau Loh, iman Kristen, ya, sekarang saya tanya, Iman Allah Kristen. itu berasal dari bahasa mana? Itu Arab. Nah, berarti Nggak ada nama itu. nama Allah Anda Diam itu dulu, berasal Ivan. dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa apa? Bahasa manusia bukan? Udah Bang Yosua, Cuma Bang Yosua nyambung udah dengan- pik ya, udah pik bahwa yang menciptakan alam semesta di Kristen itu adalah gelar, bukan Tuhan. Gelar ya, Yes, gelar yes, yang yes. menciptakan. Yang menciptakan Orang Kristen itu Allah, Elohim. Ya kan Allah gelar. Tuhan. Kan Allah gelar. Lah iya. Ya udah berarti yang menciptakan alam semesta adalah gelar. Allah Bukan itu orang. bukan gelar, bukan nama. Di mana Iya. dikatakan Allah itu nama? Ya udah pik, pokoknya udah pik yang menciptakan alam semesta di fik, udah fik ya yang menciptakan alam fik. semesta. Yesus Aduh, lah yang protes. menciptakan alam semesta ini. Iya, Nah, Yesus. Orang Kristen Yesus. tuh percayanya Yesus yang menciptakan. Iya. Loh, katanya Iya. Allah tadi gimana sih? Iya. makanya itu Yesus apa, itu jenisnya, gelarnya gitu. Tuhan. Iya, gelarnya itu gitu. Yesus itu gelar atau nama? Nama. Yesus itu nama, mempunyai gelar Dia Tuhan. menciptakan gelar. Yang benar mana Dia ini? punya gelar anak Allah, Tuhan, Mesias. Tadi barusan Anda berargumentasi yang menciptakan dunia ini adalah gelar. Yesus yang menciptakan dunia ini Nah, Yesus. direvisi Yohanes lagi. 1 ayat 3, segala sesuatu Kok diciptakan perkataan oleh bisa Dia. direvisi ya dalam beberapa detik Tanpa ya? Dia Bisa segala direvisi itu sesuatu perkataan tidak dalam terjadi. berapa detik Baca loh? Yohanes 1 ayat 3. Maka itu segala sesuatu itu diciptakan melalui Dia. Dia siapa? Firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus. Ya gitu. Kalau orang Kristen begitu. Pak, dasar Bapak, gampang. Pak, yang saya tanyakan nih kepada Pak Yosua, Pak Noce, Pak Ivo, dasar Bapak menurut kitab suci menggunakan kata Allah itu dasarnya dari mana? Allah itu kan berasal dari bahasa Arab. Itu sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia sudah ratusan tahun yang lalu, Bang. Oke, dengar. Bahasa Berarti- Arab itu diam dulu, pedagang-pedagang Pak Yosua. Arab yang sudah memasuki di Indonesia itu ratusan tahun yang lalu. Oke, berarti kitab Anda itu berbahasa Arab ya? Yang enggak lah. Berarti itu Siapa yang mencuri, bilang Pak. berbahasa Arab? Loh, Itu dalam mencuri. bahasa aslinya itu dalam perjanjian lama itu kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Di perjanjian baru kan bahasa Yunani. Itu tidak ada mengenal kata Allah, itu enggak ada. Oke. Nggak ada tertulis tidak. Ya nggak ada, cuma di Indonesia aja, cuma di Indonesia yang mengenal kata Allah, yang memakai kata Allah, cuma di Indonesia aja. Kalau di original text-nya nggak ada ya, di bahasa Ibrani, di bahasa Yunani nggak ada. Cuma Kristen cabang Indonesia yang menggunakan kata Allah. Semua Kristen di cabang luar negeri nggak ada yang menggunakan kata Allah. Nggak kenal mereka dengan Allah. Indonesia Ya, aja. begini. Kata Bahasa Allah itu Indonesia masuk itu ke kan kosakata banyak sudah bahasa diserap Indonesia. dari bahasa Arab ini. Tapi orang Indonesia kan ndak komplain soal Matamu nggak komplain, woi, bahasa yang matamu nggak diserap. komplain. Woi, matamu nggak komplain. Membuktikan bahwa orang Indonesia komplain tadi, ada salah satu namanya Yakub. Siapa tadi Pak Kian Santa? Yakub tadi. Yakub Sulistyo. Iya. Nah, Hari ini gini kami Bang Jimen. nuntut. Bang Jimen, kalau menurut Anda Nah, itu dalam konteks itu dalam konteks ideologi. Kok ideologi? Bang Jimen, kalau Allah itu adalah nama bagi Anda, nama Allah apa? Agama Anda, berarti nama Allah itu berasal dari bahasa manusia gitu. Gimana? Allah itu kan berasal nama Tuhan apa? Allah itu kan dalam KBBI nama Tuhan bangsa Arab, betul tidak? Betul bangsa Arab kalau di KBBI. Nah, itu dijelaskan bangsa Arab lah. Anda ini orang mana? Bukan bangsa Arab kalau di KBBI. Nama Allah Tuhan itu yang berasal dari mana? nama Tuhan yang nama Tuhan orang Islam. Iya loh, Allah itu kan di dalam KBBI itu nama Tuhan yang berasal dari bahasa Arab. Oke, kalau gitu berarti Allah juga nama Tuhan yang berasal dari Arab. Loh iya, karena bahasa Arab itu Iya, sudah berarti masuk Tuhan kosakata. kalian orang Arab. Loh, Allah itu sudah menjadi Gimana sih? kosakata. Seperti contoh martabak. Saya tanya sekali lagi, Allah itu nama Tuhan orang mana? Itu Orang Arab, bahasa-bahasa orang Arab Yunani, yang apa sudah- orang Israel? Sebentar, itu bahasa-bahasa Arab. Allah bahasa itu nama Belanda, Tuhan bahasa orang Prancis Arab, itu orang juga Yunani, banyak atau orang yang masuk Israel? ke bahasa Jawab dulu. Indonesia. Allah itu nama Tuhan orang Arab, Yunani, atau Israel? Loh, Allah itu kan gelar, sesembahan. Oh, berarti yang menciptakan alam semesta di Kristen adalah gelar. Loh, Yesus itu pencipta. Loh, katanya Allah pencipta. Nah iya, Allah itu adalah Bapa. Bapa itu
adalah sumber dari segala sumber. Yesus itu adalah perkataan Bapa, perkataan Allah yang menjadi berarti manusia. yang menciptakan alam semesta adalah perkataan. Firman, ya. Iya, melalui Firman. firman. Perkataan Allah itu berarti kan menciptakan bumi kan melalui firman. perkataan ya, udah pik ya, jangan direvisi lagi. Iya, Yang melalui menciptakan firman. alam semesta adalah perkataan. Iya, Berarti melalui firman. yang dikandung oleh Maria selama ini adalah perkataan, bukan orang. Yang dikandung Maria adalah roh Allah pusing yang menjadi kau. manusia. Maka itu sebentar. Lu lari kemana juga, mundur kena, maju kena. Mau kemana juga kena kalian. Enggak kena Pak terlalu kemana-mana. Kita fokus dalam apa ini. Ya udah kita fokus ya, Pembahasan kita fokus ke pembahasan ini Allah dulu. ya. Allah itu Nanti diambil kalau dari kita bahas bahasa itu apa ya udah kita bahas jelas, sebentar. diambil dari bahasa Arab. Udah Pak, kita fokus. Jadi saya pengen tahu Kan itu original firman teks. itu kan sabda. Ya Pak. Iya kan? Ya. Saya pengen tahu di original teks Bible nama Tuhannya siapa? YHWH. YHWH atau Yehova. Itu udah Latin. Jadi Ya gini, berarti bukan Allah Allah itu ya. Latin. Nggak, Ya gini, berarti gini. bukan Allah ya. Kian Santang, Allah itu sudah bahasa Latin, jadi sudah alfabet Latin, ALLAH. Kalau Arab nggak gitu. Yesus lain berfirman lagi. dalam bahasa Latin atau bahasa Ibrani? Tuhan Yesus mengajar itu dalam 2 bahasa. Bahasa Iya, apa Tiga aja? bahasa malah. Ya, Tiga bahasa. bahasa apa aja? Aramaik. Yunani Iya juga. kan? Kalau berdoa. Ya. Iya, Aramaik. Latin terus dan Latin, sama Yunani. 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 Ada nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Ada kalau Enggak lah. firman langsung. Ada. Wah, kalau parah ini. ini Pak. Kalau berbicara bisa gini ya. Maksudnya begini loh, itu kan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Diterjemahkan, host, maksudnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, host. Maka itu Yang saya Alkitab tanya kan bukan itu, Bre. diterjemahkan. Yang saya tanya bukan itu. Yesus berfirman dalam bahasa apa? Itu yang saya tanya. Ada dalam bahasa Indonesia ada. Kalau Yesus kan hidup. Mana tunjukkan Ya, datanya bukan aku. kalau Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Yang saya tahu dalam sejarah itu Yesus menggunakan 3 bahasa. Bahasa apa aja? 3 bahasa ya. Aramaik, Itu dia itu. Tapi Ibrani dan Yunani. Kalau dalam Iya kan? Aramaik, Ibrani, dan Yunani. Coba tunjukkan di 3 bahasa ini nama Tuhan Kristen di 3 bahasa ini. Kalau dalam bahasa Nama Tuhan orang Kristen itu Yesus, itu sudah jelas. Saya pengen tahu Bang, abang dengar. Lihat muka Yohanes saya, 13 ayat lihat mulut 13. saya Bang. Kamu Yesua, menyebut biar saya sama Pak Noce dulu. Sebentar, Kata Bang. Pak Noce, aduh nggak bisa diem loh. kalau dalam bahasa Yunani itu kan Theos, iya kan? Theos, bahasa Yunani Theos. Oke, Iya, kalau bahasa Aramaik, Ibrani itu Yod Hevavi atau Yahweh. Yahweh. Bukan itu. Oh bukan tuh, kan udah urusin dulu kalian. Saya jelasin dulu ya. Tuhan Kalau berfirman Yesus dalam bahasa Ibrani kan. Remukkan bahasa dulu ya. Indonesia Yang tuh- sepakati Ya, dulu. berembuk dulu kalian. Berembuk dulu. Yesus itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Yunaninya tuh tulisannya Yesus, E-I-E-S-O, Yesus, Yesus. Begitu itu Yunani. Ya, Kalau yang ditanya Aramaik- host itu nama Tuhan. Yang ditanya Ya, host itu nama Tuhan dalam 3 bahasa. itu transliterasi namanya dari Yesus, Isus, terus kalau bahasa Ibraninya Bang Ipo kok dari tadi nggak nyambung Bang. Yang saya tanya nama Tuhan umat Kristen dalam 3 bahasa, Aramaik, Iya, itu Ibrani, yang dan tadi saya Yunani. Pertanyaan saya Iya. itu Bang. Iya kan Coba nama Tuhan dijawab dulu. Kristen Yesus kalau bahasa Indonesia. Saya Kalau nggak Yunani- tanya bahasa Indonesia, original Izin text turun dulu, Bible host. itu. Terima kasih, host. Siap. Original text Bible itu dalam 3 bahasa kata Pak Yesus. Noce. Kalau di Yunani Yesus. Kalau di Aramaik itu Yesus. Kalau Pak, di itu juga Yesus. tunjukkan datanya kalau di bahasa Yunani namanya Isus. Tunjukkan. Aduh, saya nggak bisa buka kamera. Yesus itu. Bang Hos. Ya. Kenapa Bang? Selamat siang ya. Selamat siang Bang. Maaf ini, kenapa kita Ya, harus dimaafkan. menengkarkan yang sudah ada? Bang, Kalau memang tanya- Bang Hos ingin menengkar, Bang, maaf, tahu. tunggu, Bang, gantian bentar, dulu Bang Bang. Hos. Tanya Bang Noce, Lame, tanya Bang Ipo, kita bertengkar Sama nggak? Heh. Bentar Bang, bentar. Itu dalam bahasa Aram yang Bang Noce, dikenal sebentar. nama Tuhan itu. Bang, dari tadi kita bertengkar nggak? Enggak, biasa aja. Ini Gini, diskusi. maksud saya kasihlah kawan-kawan, teman-teman itu berbicara, jangan Hos saja.
Loh, Ya. Ya kita minta saya bukti baru mana? ngomong, baru berapa Bukan. menit ngomong Bang saya dari Hos tadi diam. menanyakan yang tidak bukan pertanyaan. Bang Hos bisa lihat kok di Alkitab. Berapa kali Bentar. Bang Noce, saya dari tadi ngomong nggak? Enggak. berapa Nah, kali kalau nama Yesus kali ini, disebutkan di Hos. Alkitab? Di situ ada tertulis semuanya. Di Google pun ada, Bang Hos. Ya udah lu sembah Google, Gosok gigi dulu kau si Matupang, gosok gigi. Jadi tahu nggak? begini Kakak host, gosok saya mau gigi. jawab dulu host punya pertanyaan tadi Kita orang aja mengenai tahu apa. Gini saudaraku, yang pertanyaan Pak Kian Santang itu di original teks, bukan terjemahan. Bedakan original teks Iya. dengan terjemahan. Jadi Pak Noce tadi si Matupang menjawab melalui tentang original teks. Lalu kau mengatakan, oh begitu banyak nama Yesus, Yesus itu terjemahan. Nah, itulah hebatnya kalian, terjemahkan nama kalian bisa terjemahkan. Gila Transliterasi itu. bukan terjemahan, transliterasi namanya. Oh, tapi kan barusan tadi Bapak yang satu itu Bapak Simatupang mengatakan itu dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu terjemahan atau transliterasi? Isus, Isusnya dalam apa Yunani, Latin juga Isus, IECS itu Latin. Terus kalau Oke. di Aramaiknya itu YSWH. Jadi ya. YSWH. Emang ada Tuhan namanya YSWH? YSWH. Ini parah nih. begini Pak Ivo. Pak Ivo tadi kan bos tanya. Tadi kan Yesus menggunakan berapa bahasa ketika dia ada di bumi. Ya saya menjawab 3 bahasa. Host kembali bertanya. Kalau dalam 3 bahasa itu nama Tuhan apa-apa saja yang digunakan dalam 3 bahasa. Saya sudah menjawab tadi dalam bahasa Aramaik, Ibrani dan Yunani. Aramaik siapa? Elah atau dalam teks asli itu Alef, Lamek sama Heh. Itu Elah asli. itu tetangga saya tukang karedok atuh euy si Elah. Nah, itu memang dalam Aramaik. Aramaik Elah. Elafalannya Elah. Oke, Elah ya. Kalau dalam Iya, bahasa Elah. Ibrani Ibrani Yod He Vav He. Yod He Vav He ya. Kalau dalam bahasa Iya. Yunani Logos. Theos. Oke. Pertanyaan saya Pak Ipo di mute dulu. Pertanyaan saya satu. Ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus disalib, Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Eli itu siapa? Jawab. Eli itu sama Pak Yod. Eli itu Eloi itu sang Bapa, Elohim. Loh, Dia kok nggak ada di berseru 3 bahasa tadi? Nggak ada di 3 bahasa tadi. Eloi, Eloi lama sabachthani. Kenapa nggak ada di 3 bahasa tadi? Memang kalau dalam tradisi Yahudi bahwa nama Yod-Heh-Vav itu tidak bisa disebutkan secara langsung. Jadi bisa dibilang Elohim, Adonai. Itu buktinya bisa sama Bapak tadi di 3 bahasa tadi. Elah. Nah, buktinya bisa barusan. Buktinya barusan bisa. Kenapa jadi berubah lagi? Direvisi lagi. Aduh, revisi terus. Kenapa Pak Noce ini sering banget dan suka banget ngerevisi ucapan yang baru diucapkan oleh Pak Noce? Kok ketawa? Enggak, maksudnya kayak tadi Pak Hos, Yod-Heh-Vav itu kan tidak bisa disebutkan karena terlalu sakral. Bang, sebenarnya saya nggak peduli abang atau kalian mau nyebut Tuhan kalian ape, mau nyebut kalian hahe tukangnya. Saya nggak peduli bang. Yang penting coba jelaskan kata Allah itu diambil dari mana. Itu aja bang. Saya nggak peduli. Kalian mau nyebut Tuhan kalian pape, terus hahe. Bodoh amat. Saya bodoh kata amat. Allah memang diserap dari bahasa Arab karena bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab. Ya kan? Host, Pak Noce itu kan diambil dari bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu menyerap bahasa. Oke, kata kalau Allah itu gitu dari bahasa Arab. Kalau gitu, coba saya tanya ke Pak Ipo. Pak Ipo monitor? Ya. Pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Ada langsung. Ada. Pernah Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia, apa bunyinya? Apa ayatnya? Ya, nggak ada di Alkitab karena kan Alkitab itu tercetak. Kalau dia berfirman, nah itu nggak ada Bang Ivo. Nggak pernah itu Bang Ivo, nggak ada. Emang Yesus itu bukan mati kayak model kayak ini, maaf iman Anda ya. Yesus tuh hidup. Iya, Nabi Muhammad itu manusia pasti akan meninggal. Saya tanyakan, pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Kata Pak Ipo pernah. Kata Kristen yang 2 ini nggak pernah. Ini ngambil ayat dari mana? Ngambil data dari mana? Nggak pernah ngalamin. Barangkali.
Jadi gini, Yesus kalau berfirman itu karena kan dia sudah di surga, dia hidup. Waktu dia berfirman itu melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Nah, Roh Kudus itu yang menyatakan perkataan-perkataan Yesus, begitu. Tapi Roh Kudus ada orang Indonesia, Bang? Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Ke siapa? Nyampeinnya ke siapa? Pakai bahasa Indonesia nyampeinnya ke siapa? Banyak orang Kristen yang menerima itu. Oh, orang Kristen di Indonesia banyak yang menerima firman. Waduh, bukan hanya Indonesia. Begini host, itu pengalaman spiritual pribadi masing-masing di era modern sekarang ini. Karena firman itu harus firman yang hidup, bukan firman yang tertulis, bukan tertulis aja ya. Harus firman yang hidup. Ya, firman yang hidup siapa? Firman yang hidup siapa? Ya Yesus itu. Di mana sekarang? Di surga. Di surga, oke. Dia duduk di sebelah kanan Bapak. Bang Jimen tunjukkan dulu ayatnya. Ini Bang Jimen, izin Bang Jimen tunjukkan. Bang Jimen mumpung on cam. Kita buktikan siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak. Bang Jimen buka Daniel 7 pasal 9. Daniel? Tunggu ya, sebentar. Daniel 7 pasal 9. Baca yang keras. Jangan nangis dulu Pak. Baca. Ya bentar. Ya, oke. Ini. Sementara Daniel 7 pasal 9. Ya. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Oke, titik dulu. Duduklah yang lanjut usia, artinya udah tua ya, udah tua bangka. Lanjut. Pakaiannya putih salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Beruban ya. Kursinya, kursinya menyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Oke. Coba jawab, siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak yang lumpuh, tidak bisa berdiri, udah tua bangka? Jawab. Yang mana itu? Kok yang mana? Itu barusan. Aduh. Aing lieur anjing. Lieur aing. Tenang. Itu kena setruk yang duduk di sebelah kanan Bapak itu nggak bisa berdiri, duduk